Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Selamat bergabung bersama kami di Mizanmu bersama saya Riki Purnama Ramadan. Yang siang hari ini kita akan lakukan training Mizanmu bersama Mbak Jayaning Hartami. Oke, rekan-rekan sudah mendengar suara saya dengan jelas ya, dan mudah-mudahan juga ini videonya dan koneksinya juga jelas siang hari ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami siang hari ini di acara Training Mizanmu dengan topik copywriting ya. Copywriting siang hari ini untuk berjualan sebagai bookpreneur. Nah, kita sudah terhubung ya. Mbak Tami sudah ada dan juga rekan-rekan juga sudah ada. Mungkin yang lainnya yang masih ingin join, yang masih ingin bergabung, nah, silakan kami tunggu di ruangan ini, di Zoom meeting ini, untuk supaya kita sama-sama bisa belajar ya mengenai copywriting untuk bisnis online. Nah, sebelumnya nih, sebelum ke Mbak Tami, bakal ada pariwara dulu dari penerbit ya. Ada pariwara sebentar dari penerbit yang akan menginformasikan buku terbarunya ya di kesempatan sore hari ini. Apakah dari rekan-rekan Mizan Publishing sudah hadir di sini? Halo? Hadir, Kang. Oke, hadir. Vicky ya. Siap. Iya, betul. Oke, Kak Vicky, silakan share screen-nya dari saya atau dari mana? Iya. Oke, dari Dari saya Kang ya. Riki kalau boleh. Siap. Kita akan mulai ya siang hari ini untuk memulai acaranya kita panaskan dulu nih dengan produk terbarunya dari penerbit yang nanti akan disampaikan oleh Kak Vicky dari Mizan Publishing ya. Saya persilakan ya. Oke, terima kasih Kang Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini saya bakal memperkenalkan info produk terbaru. Ini nama judulnya Wild Symphony. Ini di buku anak pertama yang ditulis oleh Dan Brown. Kalau teman-teman tahu mungkin Dan Brown udah nggak terlalu asing ya namanya, soalnya sudah terkenal juga sebagai salah satu penulis bestseller internasional. Buku-bukunya diantaranya Inferno, The Lost Symbol, Angels and Demons, dan lain sebagainya. Dan kebetulan buku-bukunya juga diterbitkan oleh Mizan Publishing di redaksi anak. Nah, ini itu adalah bukunya yang terbaru, tapi bukunya buku anak untuk anak-anak. Nah, di sini Dan Brown menuliskan, jadi bukunya ini nanti ada isinya, nanti saya bahas juga. Kita bahas permukaannya dulu. Nah, untuk spesifikasinya dia totalnya 40 halaman, ukurannya 25 kali 22,5 cm dan hardcover. Nah, ini juga estimasi harganya 159.000. Nah, untuk overview bukunya bisa di slide selanjutnya, Kang. Nah, ini adalah buku yang mengombinasikan lantunan orkestra, puisi, dan ilustrasi untuk menyampaikan cerita dan mengungkap sisi menarik atau sisi jenaka dari seekor hewan. Jadi di sini ada beberapa hewan dari di hutan, hewan-hewan di hutan, di lautan, atau hewan-hewan yang di angkasa. Jadi banyak sekali hewannya di sini. Nah, keunikannya adalah Dan Brown ini seperti khasnya Dan Brown itu dia biasanya kan cara berbahasanya itu sudah mahir gitu. Dia membuat kata-katanya juga sudah bagus. Terus selalu ada sisipan teka-teki yang ada di bukunya. Nah, untuk buku anak ini juga tidak masuk pengecualian. Jadi Dan Brown ini menulis setiap cerita tentang masing-masing hewan dengan kata-kata yang disusun seperti puisi. Jadi berima. Nah, ini penyampaian cerita seperti ini itu bisa mengasah kemampuan bahasa anak sedari dini. Selain itu, selain selain kata-katanya yang berupa puisi, Dan Brown juga membuat komposisi musiknya sendiri. Jadi teman-teman kalau belum tahu, Dan Brown itu sebelum menjadi penulis terkenal seperti sekarang, dia juga suka bermain musik. Jadi dulu itu dia sudah
terpapar dengan musik sejak kecil dan dia suka membuat komposisi-komposisi musik. Nah, buku ini setiap hewannya itu diberikan komposisi musiknya masing-masing oleh Dan Brown. Nah, dan musiknya ini berbentuk orkestra. Jadi musik klasik gitu yang akan tampil jika mendownload aplikasi pelengkapnya. Jadi nanti aplikasinya itu juga mudah didapatkan, bisa langsung di-download aja di Play Store atau App Store di Android dan iOS gitu. Nah, jadi nanti si kecil itu diajak menjelajahi hutan dan lautan bersama ada satu tokohnya yang khas banget namanya tikus musikus. Dia itu semacam pemandunya gitu. Orkestratornya. Nah, betul. Gitu. Jadi si kecil tidak hanya diperkenalkan diasah kemampuan berbahasanya dengan kata-kata dan cerita yang berbentuk puisi dan ilustrasi yang menarik, tapi juga dia juga diperkenalkan dia juga diasah kemampuan musiknya melalui musik-musik yang sudah dibuat khusus oleh Dan Brown berbentuk lantunan orkestra begitu. Selanjutnya Kang Riki. Fiturnya ini tadi sebelum yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ini tadi juga sudah saya kenalkan kalau ini buku pertama yang ditulis oleh Dan Brown, penulis bestseller The Lost Symbol, The Da Vinci Code, Inferno, Origin, dan lain sebagainya. Nah, buku ini juga sudah terjual lebih dari 500.000 eksemplar dan telah diterbitkan oleh 38 penerbit di seluruh dunia. 38 penerbit di seluruh dunia itu berarti diterbitkan oleh 38 negara di seluruh dunia. Nah, nanti Indonesia termasuk salah satunya. Ini juga ilustrasinya unik yang dibuat oleh ilustrator Norwegia. Dan ini juga akan melantunkan beragam musik untuk masing-masing hewannya jika di-scan melalui aplikasi pendukung. Selain itu, di tengah-tengahnya itu ada halaman double side folding yang bisa dibuka gitu. Nanti kami akan tunjukkan videonya. Halaman ini akan mengalunkan orkestra lengkap yang dimainkan seluruh hewan dalam buku jika di-scan melalui aplikasi pendukung. Kalau sebelumnya itu orkestranya cuma masing-masing hewan dan karakter musiknya juga menunjukkan karakter masing-masing hewan, nanti ketika sudah ada di halaman double side folding ini semua hewannya main orkestra dan tentu saja orkestranya juga nggak main-main gitu karena slide selanjutnya kan. Nah, karena seluruh musik instrumen selain tadi sudah ditulis oleh Dan Brown, musiknya juga diproduksi oleh Zagreb Festival Orchestra yang terdiri atas para musisi klasik berbakat dan Nah, saya juga tadi sebelumnya menyebutkan bahwa Dan Brown itu khasnya adalah dia selalu menyisipkan kode dan teka-teki untuk dipecahkan dalam setiap halamannya. Nah, di buku ini juga Dan Brown menyisipkan kode-kode tersembunyi seperti huruf acak yang memberikan petunjuk jika disusun. Jadi hurufnya itu di mana-mana gitu ya disebar. Nanti anak tuh kita bisa ajak anak untuk mencari setiap hurufnya dan nanti kita ajak mereka untuk menyusunnya untuk menjadi sebuah kata. Dan selain itu, bukunya juga mengombinasikan lantunan orkestra, puisi, dan ilustrasi untuk menyampaikan cerita dan mengungkap sisi menarik atau sisi jenaka dari seekor hewan. Next, Kang. Nah, ini juga bukunya dilengkapi oleh teknologi augmented reality dan aplikasi pendukungnya yang bisa di-download sendiri. Berisi 20 sejak berima dan permainan kata menarik untuk melatih kecerdasan berbahasa anak, dan diisi juga oleh 21 komposisi musik untuk mengasah kecerdasan musikal anak. Selain itu, buku ini juga diterjemahkan oleh Bapak Joko Lolono, yaitu penulis dan penerjemah kawakan yang sudah teruji kemampuannya. Nah, itu overview bukunya. Nah, untuk timeline produksi dan PO-nya, ini sudah kami susun juga. Produksi cetak dimulai dari 13 Agustus sampai 15 Oktober, ini sekitar 2 bulan. Kemudian masa pre-ordernya dimulai tanggal 25 September sampai 15 Oktober,
hingga distribusi produk tanggal 18 sampai 20 Oktober. Nah, ini juga tadi selain fitur-fitur yang begitu banyak dan menarik, kami juga melengkapi buku ini dengan gimmick. Next, Kang. Oh, ini untuk konten ya. Selanjutnya ada ya, Kang. Nah, ini dulu ya. Jadi gimmicknya itu ada stiker karakter Wild Symphony yang masing-masing binatangnya ini pegang instrumen, terus ini juga bisa ditempelkan di macam-macam, misalnya di tumbler anak atau dan sebagainya gitu. Jadi hewan-hewannya juga tidak begitu asing untuk anak, jadi ketika anak melihatnya sudah familiar gitu. Selain itu juga ada tanda tangan penulis khusus gitu di bukunya. Nah, untuk konsep kontennya sendiri nanti ini juga sudah kami breakdown sebelumnya, Kang. Nah, nanti untuk kontennya, yang pertama perjalanan penulis Dan Brown dalam proses pembuatan buku Wild Symphony-nya, karena kan para orang dewasa taunya bahwa Dan Brown itu menulis buku-buku dewasa gitu, dan bukunya kebanyakan thriller atau banyak teka-tekinya gitu. Nah, di sini kita memberitahu perjalanan penulisnya hingga membuat Wild Symphony. Selanjutnya, konten tentang musik sebagai stimulus anak, kemudian konten bahasa sebagai program pintar tumbuh kembang anak, dan pembelajaran melalui buku serta aplikasi, terus konten parenting, konten influencer parenting. Selanjutnya ini sudah dijadwalkan juga ada konten live read aloud bersama Ibu Rosi Setiawan dan Pak Joko Lono. Lalu ada video question and answers, terus video read aloud, dan video book trailer. Untuk dari redaksi mungkin itu saja. Selanjutnya mungkin kita bisa lihat ini ya, Kang, videonya biar kebayang gitu kayak gimana. Ya, videonya kita akan tayangkan. Yuk asah kecerdasan auditori, kinestetik, bahasa, dan musikal anak dengan Wild Symphony. Dilengkapi teknologi augmented reality atau AR dan aplikasi Wild Symphony. Buku berilustrasi dengan teks berima dilengkapi teka-teki dan sandi tersembunyi yang mengasyikkan untuk dicari. Dilengkapi 21 komposisi musik untuk mengasah kecerdasan musikal anak. Oke, terima kasih Kang Riki. Mungkin dari saya segitu. Sebelumnya dari teman-teman promosi ada yang mau ditambahkan dulu nggak? Kalau nggak ada, mungkin untuk teman-teman reseller ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, nanti mungkin jika ada yang ingin ditanyakan boleh nanti di kolom chat ya, supaya nanti bisa dijawab oleh rekan-rekan dari penerbit. Informasi tidak referensi aja nanti cek referensinya yang tadi yang 133 berapa 240. Halo, oke. Tadi itu ada yang bertanya. Oke, ada yang bertanya ya, itu segmen usianya berapa katanya? Segmen usianya mulai dari 5 tahun sampai 10 tahun. 5 sampai 10 ya. Oke, itu tadi ya informasinya mengenai buku Dan Brown terbaru yang unik dan spesial ya, karena ini buku anak ya. Yang pertama dari Dan Brown, si penulis dengan segala misterinya, dengan segala kata-kata sandinya yang legendaris gitu ya, dan melahirkan banyak novel-novel yang bestseller di seluruh dunia. Kali ini di tahun ini Dan Brown akan melahirkan buku anak pertamanya yang juga berisi teknologi-teknologi ya. Tadi ada augmented reality yang ketika di-scan nanti akan muncul suara begitu,
dan nanti suaranya juga menyesuaikan cerita yang ada di situ ya. Jika misalnya ada tikus atau ada kancil, nah suaranya menyesuaikan dengan karakter si kancil itu tersebut. Dan juga misalnya kudanil juga instrumennya akan berbeda-beda begitu ya. Nah, nanti ketika sampai di halaman double folding tadi, itu semua binatang akan berkumpul dan akan menghasilkan suatu simfoni yang menarik dan juga asik ya untuk anak-anak. Nah, itu dia informasi buku terbaru dari Mizan Publishing ya, buku anaknya Wild Symphony, nanti 25 September akan buka PO, jangan sampai dilewatkan. Oke, terima kasih Kak Vicky atas sajiannya ya siang hari ini. Ya, terima Informasinya. kasih Kang Riki. Terima kasih teman-teman. Oke. Ya, kita akan langsung saja ke bintang tamu utama kita ya sore hari ini, ke Mbak Tami untuk kita bisa mulai trainingnya ya. Nah, mudah-mudahan rekan-rekan bisa menghabiskan waktunya untuk bisa mendengarkan ya, dan juga memperhatikan dengan materi-materi yang akan disampaikan oleh Mbak Tami ini ya. Setiap waktu dan tempat saya persilakan ke Mbak Tami. Mbak Tami sehat sekarang ini? Lagi ada di rumah terus? Sehat, alhamdulillah. Iya Kang, lagi di rumah. Siap, oke deh. Kita berjumpa lagi ya. Sebelumnya di bulan Juli itu ada tips trik mengenai bookpreneur ya. Lalu kemudian ternyata menggugah sekali dan banyak materi yang perlu dijelaskan nih dari banyak penyampaian Mbak Tami waktu itu, dan akhirnya kita laksanakan kembali nih dengan salah satu komponen dalam promosi buku yang cukup vital ya kondisinya, cukup vital perannya maksudnya. Nah, yaitu tentang copywriting atau penulisan wara atau ya kalimat yang bisa menggugah lah orang-orang supaya bisa beli bukunya ya. Oke, sekali lagi saya persilakan kepada Mbak Tami untuk mengambil alih siang hari ini dengan trainingnya ya. Silakan. Oke. Makasih sebelumnya Kang Riki. Ini saya coba share screen dulu ya. Oke, udah muncul belum? Siap, muncul sudah. Oke. Iya, kenalan dulu mungkin ya. Jadi saya lupa nyiapin ini apa namanya slide perkenalan. Jadi nampilin Facebooknya aja langsung lah ya. Jadi salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman reseller Mizanmu, Kang Riki dan teman-teman promosi Mizanmu. Sebelumnya terima kasih. Ini kedua kalinya saya diundang buat main ke sini untuk sharing-sharing pengalaman yang saya lakukan selama jualan buku anak, karena kebetulan 2021 ini tahun ke-6 saya menjalani pekerjaan sebagai penjual buku anak, tapi memang genrenya agak sedikit berbeda. Kalau teman-teman di reseller Mizanmu ini bukunya retail, maka saya bukunya paketan. Yang sepaket itu harganya di kisaran paling murah 600.000 dan yang paling mahal itu sampai 2,5 jutaan. Tapi agak mirip lah ya genrenya, kita masih satu tema. Jadi mudah-mudahan nanti yang kami sharingkan di sini masih bisa ada manfaat yang diambil buat teman-teman reseller Mizanmu. Perkenalan sedikit, ini Facebook saya, nama lengkap saya Jayaning Hartami, tapi biasa dipanggil Tami, atau kalau di Facebook orang-orang lebih sering manggil Ami, karena bukan Ami itu nama panggilan dari Jayaning Hartami ya, tapi karena memang anak-anak saya di rumah manggilnya Ami gitu. Jadi akhirnya karena di Facebook sering pakai penyebutan itu, akhirnya lama-lama netizen juga manggilnya Ami, jadi berasa anaknya ada banyak gitu kalau di online. Nah, ini akun Facebook saya. Kalau berkenan mau berteman gitu ya, karena kebetulan friend list sudah penuh, jadi mungkin bisa klik tombol follow. Siapa tahu ada yang bermanfaat di situ. Ini produk-produk jualan saya nih, kira-kira seperti ini bentuknya si buku-buku ini. Masih satu rumah yang sama ya dengan Mizanmu, sama-sama dari penerbit Mizan, cuma beda divisinya aja. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Sebenarnya bukan materi sih ya, mungkin lebih ke sharing kali, karena copywriting ini saya yakin teman-teman pasti udah pakai gitu, teman-teman pasti udah pernah menggunakan ini
mungkin nggak sadar kalau itu namanya copywriting gitu, taunya mah ngiklan aja gitu. Dan bisa jadi teman-teman di sini juga ada yang lebih canggih nih copywritingnya daripada Tami, itu mungkin banget. Nanti kita saling sharing aja ya. Untuk judulnya gitu kan, jadi saya coba ambil tema ngiklan nggak pakai pusing lewat copywriting gitu, karena pengen supaya kegiatan iklan ini tuh mudah gitu untuk dilakukan sama teman-teman semua. Dulu tuh karena saya kebetulan bukan cuma jualan ya, saya ngelola reseller juga, ngerekrut reseller, ngelola reseller. Rata-rata itu yang baru gabung gitu kan, kalau langsung ngelihat iklan-iklan di Facebook saya gitu kan, mereka biasanya tuh langsung duluan. Mbak, gimana nih? Aku nggak pinter nulis kayak Mbak Tami gitu kan. Nah, ini mesti diluruskan dulu dari awal, karena sebenarnya buat ngiklan kita tuh nggak harus pinter nulis, karena kita kan mau jualan buku, bukan mau nulis buku. Jadi itu dua skill yang berbeda ya menurut saya. Mungkin masih sama-sama areanya skill menulis, tapi menulis iklan dengan menulis buku itu tuh beda gitu. Jadi kita nggak perlu jago nulis dulu untuk bisa nulis iklan yang beriklan dengan kalimat-kalimat yang menarik gitu. Karena lagi-lagi ngiklan itu cuma soal jam terbang aja sebenarnya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Oke, nah. Jadi kenapa ngiklan? Kenapa harus pakai copywriting gitu ya? Ini saya mundurin dulu deh. Oke. Jadi tadi kan Kang Riki udah sedikit ngasih intro ya, kalau copywriting ini tuh sebuah skill gitu untuk menulis kalimat-kalimat iklan yang menarik, yang bisa menggugah ataupun memantik calon customer kita jadi tertarik nih sama apa yang kita jual. Kenapa copywriting ini jadi diperlukan gitu kan? Ngapain sih jualan harus pakai copywriting? Kenapa nggak udah aja upload produk gitu kan, harga, terus boleh Bunda, silakan Bunda, bukunya Bunda gitu kan, kayak Mbak di TC gitu kan. Kenapa nggak gitu aja? Ya karena sekarang itu kita banyak bergerak jualan itu di sosial media gitu. Jadi copywriting ini membuat agar kita tuh bisa jualan di sosial media dengan mengikuti norma-norma yang ada di sana. Soalnya gini, teman-teman coba bayangin deh, ketika dulu bikin akun sosial media, apa sih tujuan dari teman-teman bikin akun sosial media? Pasti dong tujuannya bukan buat belanja kan, pasti buat berteman, buat menemukan hal-hal menarik, tulisan-tulisan yang inspiratif, postingan-postingan yang gue banget dan sebagainya gitu kan. Kecil lah kemungkinan kita bikin sosial media itu dengan tujuan untuk belanja. Kalau kita belanja, kita akan bukanya marketplace gitu kan, nggak akan bikin akun sosial media. Nah ini yang membuat kenapa beriklan di sosial media itu nggak bisa kalau cuma kita sekedar ngupload produk, harga, spesifikasi dan sebagainya gitu. Kita perlu mengemas jualan itu menjadi sesuatu yang kalau dibaca orang tuh enak, menyenangkan, tidak mengganggu gitu kan. Coba teman-teman refleksikan deh, pasti mungkin pernah nih punya temen di Facebook atau di Instagram yang kerjaannya tuh ngupload jualan melulu. Akhirnya apa sih yang bisa kita lakukan? Kita unfollow, atau kita unfriend, atau kita mute gitu, karena kita ngerasa keganggu. Ini orang ngapain sih buka lapak mulu gitu kan. Tapi di sisi lain ada juga kan akun-akun yang saya tahu nih dia jualan, tapi kok saya seneng-seneng aja ya baca kalimat-kalimat jualannya ya, bahkan meskipun kita nggak beli gitu kan, karena belum butuh produknya. Tapi senang aja berteman sama dia, ngerasa nggak ada ruginya gitu. Jadi dia jualan pun ya kita dengan sukarela membaca iklan-iklan dia gitu, nggak merasa terganggu. Nah disinilah peran penting dari copywriting gitu. Oke, kita berikutnya. Nah, tapi memang sebelum kita bicara tentang teknis copywriting, ada yang harus kita perhatikan dulu gitu kan. Copywriting ini kan kita mau menulis iklan tentang produk yang kita jual. Jadi apa sih yang pertama kali harus kita kenali? Tentu saja produk yang kita jual. Kita nih jualan produk apa sih? Buku yang kayak gimana sih? Mainan edukatif yang seperti apa sih? Misalnya tadi ada buku barunya Dan Brown, ya kan? Sama teman-teman promosi udah dijelaskan bukunya kayak begini, konsepnya seperti ini, penulisnya ini, latar belakang penulisnya juga diceritain, fitur-fiturnya dan segala macam. Nah, itu yang perlu kita pelajari dulu sebagai seorang seller gitu. Jadi jangan sampai kita langsung jualan gitu kan, langsung iklan tanpa kita mengenal dulu produk yang kita kenal itu apa aja.
produk yang kita jual itu apa aja, sorry. Nah, bukan cuma sekedar produknya, jadi di sini kan pertama memahami, ini sorry ya, saya masih pakai nama reseller dan BA, karena ini sebenarnya bahan training BA reseller baru di tim saya. Jadi pertama, kita pahami dulu apa sih yang menjadi spesifikasi produknya. Misalnya buku, kalau buku anak, dia board book bukan. Kalau dia bukan board book, kertasnya kayak gimana sih? Gitu. Karena biasanya customer akan nanya, Mbak ini bukunya board book bukan? Kalau buat anak usia segini cocok nggak? Nah tadi misalnya ada yang nanya tuh, ini segmennya buat anak usia berapa? Nah itu penting tuh, supaya kita bisa memberikan rekomendasi produk yang paling pas sama customer gitu. Jadi salah satu pakem yang saya pakai selama jualan sama jualan buku anak ini adalah sebisa mungkin saya memberikan rekomendasi produk yang memang sesuai dengan kondisi customer. Karena dengan seperti itu customer tuh akan naik kepuasannya. Jadi pertama kali transaksi sama kita, tingkat kepuasannya tuh langsung tinggi gitu. Karena dia merasa, oh ini sellernya bukan sekedar nyari duit doang, tapi dia juga ngasih saran. Buku yang pas itu kayak gimana, dia tanyakan kebutuhannya bagaimana, misalnya anaknya lagi suka tema apa, anaknya umur berapa, oh kalau umur begini sih rekomendasi saya buku ini. Terus misalnya customer nanya, kalau buku yang ini gimana Mbak? Oh kalau itu mah jangan dulu, soalnya dia bahannya kertasnya gampang sobek, kalau anak bunda masih usia 2 tahun, sayang nanti nggak awet bukunya. Kadang-kadang tuh little gesture kayak gitu tuh berkesan banget di customer, karena mereka merasa kita ini bukan penjual yang sekedar pengen nyari cepet closing aja gitu, tapi benar-benar memperlakukan mereka dengan baik gitu kan untuk bisa memberikan rekomendasi produk yang terbaik. Kemudian selain spesifikasi produk, penting juga untuk memahami bagaimana kualitas dan value dari produk yang kita jual. Jadi kalau spesifikasi itu kan bicara tentang tampilan fisik ya, bukunya kayak gimana, berapa halaman, book atau bukan, dan segala macam. Nah kalau value ini bicara tentang apa sih yang menjadi selling point atau strong point ya dari produk yang kita jual. Karena kan buku anak ada banyak nih, misalnya kayak tadi buku Dan Brown, buku anak ada banyak. Kenapa sih customer tuh harus beli buku Dan Brown? Kenapa nggak buku yang lain aja dengan tema yang sama? Nah, disinilah pentingnya kita memahami value dari produk gitu. Kalau ini biasanya sih pengalaman saya, biasanya saya cari-cari sendiri gitu kan, dengan ngelihat per halamannya, isinya seperti apa, atau ngobrol dengan penerbitnya. Misalnya ada produk baru nih, kalau kebiasaan saya ya, ketika ada produk baru, biasanya saya ngobrol sama penerbitnya. Saya tanya, apa sih yang membuat penerbit itu kepikiran bikin buku kayak gini? Apa sih gitu? Biasanya ada story yang unik dari sebuah produk. Jadi produk itu nggak langsung tiba-tiba blok jadi gitu kan, blok diambil dari luar license-nya untuk dijual di Indonesia. Biasanya penerbit itu punya pertimbangan sendiri. Misalnya di jualan saya tuh ada satu set ensiklopedi yang didatangkan dari Jerman. Namanya How and Why, ensiklopedi Science. Itu kalau di Jerman itu untuk anak-anak kelas 3 SD. Ketika bukunya sampai di Indonesia kan saya lihat, wah ini mah jangankan kelas 3 SD gitu, saya yang gede aja jelimet bacanya gitu kan. Tapi saya coba gali-gali lagi, apa nih ya yang bisa saya angkat nih dari si produk ini. Kalau misalnya saya cuma sekedar ngasih foto gitu kan, ngasih foto upload, ini ensiklopedi Science bla bla bla. Dari foto aja orang akan mikir ini mah berat amat buat anak-anak Indonesia mah nggak baca beginian gitu kan, ini too much buat otak mereka ya. Saya berusaha brainstorming, saya ngobrol sama penerbit, ngapain sih ngambil ensiklopedi berat-berat beginian buat anak-anak Indonesia gitu kan. Oh ternyata dari penerbit saya dapat ceritanya bahwa ya ini adalah salah satu, jadi ada produk-produk, menurut mereka ada produk-produk yang memang fast selling gitu kan, mudah dijual karena mungkin secara tema dekat dengan orang Indonesia, harganya murah, ringan dibaca, ya yang khas karakter-karakter market kita lah ya. Tapi ada juga produk-produk yang memang dikhususkan ini untuk menjaga idealisme penerbit gitu. Mereka pengen anak-anak Indonesia dapat bacaan buku yang levelnya itu naik tingkat gitu, nggak melulu bacaan-bacaan yang mudah gitu. Mereka pengen lewat ensiklopedi Science ini yang ketika dilihat isinya berat, who knows akan terlahir Habibi baru di Indonesia gitu kan. Nah, bagian situ akhirnya saya dapat, oh ini value yang bisa saya angkat gitu kan. Jadi jangan cuma bicara fisik,
teman-teman juga bisa coba cari apa sih value yang bisa digali dari sebuah produk yang dijual. Kemudian yang ketiga, ini mah udah pasti lah ya, kalau misalnya kita aja nggak kelihatan sejalan dengan produk yang kita jual, ya mau copywriting bagus kayak gimana juga sulit untuk orang tuh mengasosiasikan kita dengan benda yang kita jual. Misalnya kalau kita jualan buku, jualan mainan anak, apa sih yang orang-orang ekspektasikan dari seorang penjual buku dan mainan anak? Oh, mereka akan berekspektasi ya kita juga orang yang bacain buku ke anak-anak. Anak-anak kita baca buku, kemudian kita punya beragam variasi bacaan di rumah gitu kan, dan sebagainya. Jadi usahakan agar itu tuh sejalan gitu. Akan lebih baik tentu kalau misalnya apa-apa yang kita sharing gitu kan di sosmed itu meliputi produk-produk yang juga kita jual. Tapi kalaupun enggak, ya paling enggak masih satu tema gitu. Kalau temanya jualan buku, ya berarti nanti yang bisa kita sharing itu ya aktivitas anak-anak di rumah bersama buku, kemudian bookies play misalnya, atau kalau misalnya saya karena anak-anak homeschooling ya kadang kami angkat juga buku-buku yang kami jadikan rujukan untuk homeschooling anak-anak dan sebagainya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kenapa memahami produk itu menjadi penting untuk modal dasar dari membuat copywriting? Itu tadi karena copywriting membutuhkan yang namanya unique selling proposition atau USP. Apa itu USP? Ia adalah value, kelebihan atau keunggulan yang ingin kita tampilkan dalam copywriting tentang produk yang kita jual. Yang seperti tadi sudah saya sebutkan. Misalnya kalau ini karena buku-bukunya produknya MDS ya, tempat jualan saya, apa bedanya Halo Balita dengan buku balita lainnya? Kemudian apa yang membuat buku ini lebih menarik dibanding dengan buku-buku sains lain yang ada di pasaran gitu kan? Dan ketika jualan di sosmed, sebenarnya yang kita jual dalam tanda kutip itu bukan cuma produk, tapi juga diri kita sebagai sellernya gitu. Maka muncul juga pertanyaan, apa sih yang membuat iklan kita tuh beda, unik, lebih mudah diingat, lebih berkesan di benak orang gitu di antara iklan-iklan seller-seller lain yang ada di Indonesia gitu. Jadi unique selling proposition-nya bicara tentang produk juga tentang diri kita sendiri sebagai penjualnya. Oke. Nah, ini bagaimana cara menemukan unique selling proposition ini? Nah, ini bisa rekan-rekan teman-teman coba ya untuk jawab nih. Mungkin bikin catatan masing-masing di rumah gitu kan. Yang pertama, bagaimana sih kita mendeskripsikan produk jualan kita gitu. Misalnya kalau misalnya disebutkan buku apa namanya? Kamu jualan apa gitu. Nah, bagaimana kita mendeskripsikan produk jualan kita? Oh, kalau saya jualan buku anak gitu. Oh, saya jualan buku dan mainan edukatif anak. Nah, terkait nomor 1 ini sebenarnya, tapi ini opsional aja ya. Kalau saya pribadi, saya adalah penjual yang memilih untuk bergerak hanya dalam satu genre yang sama aja. Jadi bukan palu gada gitu kan. Apa lu mau gua ada. Kenapa? Ya karena berhubungan dengan poin nomor 1 ini gitu. Saya pengen orang-orang itu mengingat saya dengan sebuah branding yang spesifik gitu. Kalau buka Facebooknya Tami, dia mah isinya banyak kan buku-buku anak gitu kan. Kalau nggak buku anak, mainan anak gitu. Orang nggak akan mau cari pembersih lantai misalnya atau daster terus datangnya ke Facebook saya gitu. Buat saya ini lebih memudahkan untuk membangun branding dibanding kalau saya jualannya banyak. Pagi buku, siang skincare, sore panci dan sebagainya. Itu lebih sulit diingat oleh netizen yang menjadi teman-teman saya di Facebook. Kemudian apa yang istimewa dari produk yang kita jual? Nah, ini tadi value ya, apa yang menjadi keistimewaan. Misalnya teman-teman jadi resellernya buku-buku Mizanmu. Apa sih yang istimewa dari buku-buku Mizanmu ini gitu kan dibanding buku-buku yang lain? Bisa jadi karena buku-buku Mizanmu ini variasinya banyak. Jadi kalau misalnya customer pengen beli buku, ada banyak variasi yang bisa kita tawarkan buat mereka gitu. Bisa jadi juga tema-temanya up to date misalnya kayak tadi buku Dan Brown dia ada adalah buku terbaru gitu kan yang ditulis langsung oleh Dan Brown dan langsung diambil lisensinya oleh Mizanmu. Berarti kan dia adalah penerbit yang up to date. Atau misalnya karena buku-buku Mizanmu ini sesuai dengan tumbuh kembang anak misalnya kayak tadi buku Dan Brown dia berima gitu kan, kalimat-kalimatnya itu berima. Nah, ini bisa teman-teman cari juga kalau ternyata memang salah satu
prinsip yang dipakai dalam Read Aloud untuk anak usia dini itu adalah buku-buku dengan kata-kata yang berima, karena ini akan memudahkan anak-anak untuk berkenalan dengan bunyi huruf yang nantinya akan membantu mereka untuk belajar membaca gitu. Galilah keistimewaan seperti itu dari produk-produk yang kita jual. Kemudian yang ketiga, manfaat apa sih yang bisa customer dapatkan dari produk kita? Jadi kita harus memastikan apa yang kita jual ini punya manfaat buat customer. Ini kalau saya pribadi ya saya refleksikan ke diri saya sendiri gitu. Saya hanya akan menjual benda-benda yang saya kasih ke anak-anak saya gitu. Karena kalau saya jualan produk-produk yang saya ajak ke anak saya nggak ngasih karena saya tahu efeknya nggak bagus, masa ya saya jual ke anak orang gitu aja kan logikanya kan. Secara pertanggungjawaban moral itu mengusik saya, makanya saya lebih memilih untuk memastikan bahwa buku-buku yang saya jual ini adalah produk-produk yang sudah dipakai oleh anak-anak saya, ataupun kalau saya belum punya, ini mau saya pakai buat anak-anak saya gitu. Kemudian yang keempat, masalah customer apa nih yang bisa diselesaikan lewat produk kita. Jadi fokusnya itu pada apa ya? Kita pasang mindset bahwa kita berjualan ini bukan cuma sekedar nyari untung. Nyari untung itu udah pasti lah ya, namanya juga jualan. Tapi di sisi lain perlu juga ada semangat yang kita jaga bahwa kita sedang berusaha membantu orang lain untuk menyelesaikan permasalahannya. Misalnya ada orang tua yang anaknya kecanduan gadget misalnya. Ya kita niatkan buku-buku yang kita iklankan ini bisa membantu mereka supaya anak-anaknya teralih gitu, yang tadinya harian megang handphone gitu kan, terus kita tawarkan buku aktivitas misalnya, anak-anaknya akhirnya teralih jadi mau mengurangi screen time-nya seperti itu. Nah, mindset membantu ini buat saya pribadi itu cukup menjaga saya dari potensi-potensi merasa baper ketika customer nggak jadi beli, ketika udah ngiklan belum ada yang beli gitu kan, ketika udah bikin copywriting macam-macam kok nggak ada yang nyaut dan sebagainya. Karena ya tujuan saya membantu gitu aja. Kalau misalnya orang yang nggak mau dibantu kan ya nggak apa-apa juga gitu. Lain kalau misalnya mindset yang saya pasang adalah pokoknya kalau saya ngiklan harus ada yang beli gitu, dan yang beli harus banyak. Nah, itu pasti ketika ditolak atau ketika customer itu nggak jadi beli, kita pasti akan sedih, akan sakit hati, akan pundung gitu kan. Makanya fokusnya tadi membantu orang lain. Nah, sekarang kita mulai masuk ke teknis dari copywriting formula. Jadi ilmu copywriting ini kan banyak banget ya, kalau teman-teman mau cari buku-buku yang bahas copywriting juga banyak banget lah. Ada banyak sudut pandang, ahli dan sebagainya. Tapi ini kurang lebih saya bantu rangkumkan beberapa formula sederhana yang bisa teman-teman coba ketika berlatih menulis copywriting. Yang pertama adalah judul yang singkat dan jelas. Mungkin bukan judul ya, tapi kalimat awal. Kenapa harus singkat dan jelas? Karena 3-5 detik pertama atau 8 kata pertama yang dibaca orang dari iklan kita, itu akan menentukan apakah mereka akan terus membaca iklan yang kita buat atau skip. Gitu. Males ngelanjutin baca. Boleh Bunda, bukunya Bunda. Wah, itu pasti orang skip. Atau misalnya copywriting-nya bagus, bahasa iklannya bagus, tapi kopas gitu. Jadi misalnya ada 10 reseller gitu Mizanmu, 10-10-nya ngiklanin buku Dan Brown dengan copywriting yang sama persis. Kebayang nggak kita berteman dengan 10 akun yang nawarin buku Dan Brown, yang 10-10-nya tuh ngiklan dengan kalimat yang sama persis. Iklan pertama yang kita baca masih terasa menarik, begitu udah kedua, ketiga, keempat, aduh nih orang, udahlah unfollow aja. Pasti begitu gitu, karena kita nggak lagi ada efek efek berkesannya gitu. Ini yang membuat kenapa baiknya memang seorang seller itu melatih diri untuk membuat copywriting sendiri daripada kopas doang, karena itu akan membuat dia terlihat lebih khas dan unik dibandingkan dengan seller-seller yang lain. Nah, bagaimana membuat judul yang singkat dan jelas? Itu kan nih bisa beberapa hal yang kita coba. Yang pertama itu kita coba combine gitu kan, kombinasikan hasil akhir yang diinginkan customer atau harapan yang diinginkan customer, spesifikasi waktu, kemudian solusi. Ini nggak harus digunakan ketiganya, mengandung 2 unsur saja sudah menghasilkan copywriting yang oke. Jadi intinya kita berusaha menjelaskan pada calon customer dalam hitungan detik ya, 3-5 detik pertama tadi, apa sih yang mereka bisa dapetin dari produk kita. Nah, kalau misalnya kita cuma ngiklan, buku ini bagus,
buku anak bagus Bun, harganya murah, silahkan gitu. Ya mungkin itu juga menjelaskan apa yang bisa customer dapatkan dari produk kita, tapi kan itu kurang menarik gitu kan. Coba bandingkan dengan ini misalnya. Jadi saya tuh punya produk, kalau di jualan saya itu namanya e-pen, itu kalau dia tuh alat bantu baca, jadi bentuknya tuh kayak pulpen yang kalau ditekan ke buku, bukunya itu bisa bersuara gitu kan. Nah ini saya kan bisa aja iklannya dengan bilang talking e-pen, membuat anak jadi suka baca, ayo Bun dibeli misalnya gitu. Tapi itu kan terlalu pasaran ya, jadi saya ubah coba dengan seperti ini. Percaya nggak percaya sih, tapi sejak punya e-pen si adek kok nggak tertarik lagi nonton YouTube ya. Jadi nggak langsung menyajikan gitu. Kita nggak memposisikan diri sebagai guru gitu, karena nggak ada orang yang senang digurui sebenarnya ya. Jadi kita posisikan ya kayak lagi sharing aja gitu. Percaya nggak percaya sih, tapi sejak e-pen si adek kok nggak tertarik lagi nonton YouTube ya. Orang kan mulai bertanya-tanya, hah, e-pen apaan? Kok bisa bikin anak nggak tertarik nonton YouTube? Kayak gimana Mbak? Coba dong lihat dong Mbak. Gitu. Biasanya sih akan lebih memantik rasa penasaran dari customer, yang membuat dia jadinya tertarik buat beli produk kita. Oke, kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah gitu. Jadi ketika berjualan produk, kita harus tahu dulu masalah apa sih yang bisa diselesaikan oleh produk ini. Masalah customer kita yang seperti apa yang kemudian bisa diselesaikan oleh si produk ini. Kenapa? Karena sebenarnya kita tuh nggak beli produk. Orang itu membeli sesuatu tuh membeli value-nya. Misalnya nih, customer itu nggak beli skincare. Apa sih yang kita beli? Kita membeli harapan bahwa dengan beli skincare itu, maka kita akan jadi cantik, kulit kita akan mulus gitu kan. Itu sebabnya iklan-iklan skincare itu lebih menonjolkan modelnya dibandingkan botol skincare-nya. Botol skincare munculnya di akhir gitu kan, atau mungkin di awal tapi dipegang sama modelnya. Itu juga muka modelnya 100%, si skincare-nya cuma 10% tampilannya gitu kan, secara proporsi gambar. Tapi ya memang itu yang dijual gitu. Mereka berusaha menjual harapan bahwa kalau orang-orang pakai skincare-nya dia, nanti pasti cantik ya, Song Hye Kyo misalnya gitu kan. Nah, customer juga nggak beli gamis, tapi mereka membeli ketika mereka pakai gamis itu, mereka akan kelihatan stylish gitu kan, akan terlihat langsing misalnya, terlihat lebih modis, terlihat lebih muda, seperti yang ditunjukkan oleh si model dari gamis itu, gitu kan. Makanya mungkin bisa jadi kita sering mengalami tuh beli jilbab nih kan, begitu lihat iklan sih pas banget di mukanya gitu kan, muka si modelnya kelihatan jadi bikin pipi tirus gitu kan, terus kelihatan lebih cerah warna wajahnya dan sebagainya. Tapi ketika kita beli terus kita pakai, loh kok gagal sih kalau di saya gitu kan ya, karena memang kita melihat si baju dan jilbab itu tuh ketika dipakai model, ketika dipakai kita ya lain lagi ceritanya. Tapi lagi-lagi yang kita beli kan itu kan bukan gamisnya, tapi harapan bahwa kita akan terlihat secantik atau se-oke model yang memerankan si baju itu. Kita juga nggak beli kasur gitu kan, customer nggak beli kasur, tapi yang kita beli adalah kenyamanan ketika tidur. Makanya kan iklan kasur itu menampilkan orang lagi tidur sambil senyum gitu kan, biar dapat kesan oh dengan tidur di atas kasur seperti ini nyaman gitu. Padahal kalau kita beli gitu ya belum tentu sebegitunya gitu kan. Kalau cicilan banyak ya tidur di atas kasur seempuk apapun tetap aja tidurnya mikir gitu kan. Tapi lagi-lagi yang kita beli memang value-nya. Jadi apa nih? Ya kan sesungguhnya customer tidak membeli produk kita, tapi value yang dimiliki produk kita untuk menyelesaikan masalah yang mereka punya seperti itu. Jadi misalnya nih, saya punya produk jualan namanya Fantastic Learning. Itu tuh permainan edukatif buat anak-anak usia 2 sampai 5 tahun. Dia buat apa? Buat ada matching game, ada tracing, ada belajar pre-baca, pre-menulis dan pra-berhitung dan sebagainya. Nah, alih-alih saya cuma ngejembrengin nih Fantastic Learning-nya Bun, mainan edukatif buat anak, bisa bikin anak pinter loh, bla 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 segala macem. Lebih baik saya tayangkan dengan seperti ini. Pernah nggak sih ngerasa bingung anak usia dini di rumah dikasih kegiatan apaan selama masa pandemi gini? Sama, saya juga pernah. Untungnya kebantu banget sama produk Fantastic Learning ini gitu. Jadi kita coba angkat masalah-masalah yang dirasakan oleh customer kita gitu. Paling gampangnya kan biasanya karena kita berjualan produk-produk yang kita juga make gitu kan. Misalnya buku-buku anak nih di Mizanmu. Itu kan kita
pengguna juga kan. Target market kita itu ibu-ibu muda, target market kita itu keluarga muda. Ya sama lah ya dengan kita. Berarti kan sebenarnya masalah-masalah yang dihadapi kita dengan dihadapi customer itu mirip-mirip gitu. Mungkin nggak sama persis tapi mirip-mirip. Jadi waktu nulis iklan ini iklan beneran ya, saya tulis di Facebook waktu itu. Ya yang saya pikir tuh cuma gini doang, ini punya anak di rumah umur 5 tahun, sekolah nggak bisa gitu kan, sekolah online dia nggak mau. Akhirnya ya udah homeschooling gitu kan. Tapi saya bukan tipe ibu-ibu yang kreatif, bukan tipe ibu-ibu yang pintar bikin-bikin mainan sendiri atau aktivitas sendiri. Oh iya kan ada fun learning ya. Ya udah itu aja gitu, orang jelas itu mainan gitu kan. Mainan, ada alatnya, ada buku petunjuknya, yang saya harus lakukan cuma nemenin dia aja gitu kan buat menyelesaikan tantangan di setiap lembarnya gitu kan. Nah, saya mikir ini pasti banyak nih ibu-ibu yang ngerasain kayak saya juga, punya anak kecil disekolahin belum bisa, tapi didiemin gitu aja di rumah, kok guilty feeling gitu kan, kayak nggak ngedidik gitu kan. Nanti anaknya ketinggalan apa segala macam, biasa lah ya ibu muda kan suka ada rasa kekhawatiran kayak gitu. Ya udah akhirnya saya angkat jadi copywriting gitu, dan ini waktu itu lumayan closing banyak fantastic learning dari iklan kayak gini, karena saya mencoba mengangkat keresahan dan ternyata banyak yang ngerasain, iya nih Mbak, bingung di rumah diapain ya, ibunya nggak pinter bikin-bikin. Oh sama, nggak pinternya nyari duit, jadi udahlah beli aja gitu, udah akhirnya beli gitu. Oke, sekarang yang ketiga, kita bicara tentang kredibilitas. Nah, jadi penting juga untuk menghubungkan produk yang kita jual dengan perkataan tokoh yang punya otoritas di bidang yang sama dengan produk yang kita jual. Misalnya kalau kita jualan mobil ya kita akan kita akan mencari kita akan merujuk pada pendapatnya Mas Arif Muhammad misalnya, yang memang kerjanya bikin review tentang mobil. Kalau misalnya kita jualan makanan, kita akan merujuk pada Chef Devina misalnya, karena satu genre. Nah, sama dengan buku gitu kan. Jadi kita coba cari tokoh-tokoh yang memang punya branding kuat gitu di bidang literasi atau di bidang parenting, atau misalnya kalau buku-buku novel itu di Twitter itu setahu saya banyak juga bookfluencer, saya lupa istilahnya apa, tapi influencer yang memang bahasanya itu buku, dan itu banyak banget saya temukan. Teman-teman bisa merujuk ke sana gitu. Jadi karena menampilkan hal tersebut secara tidak langsung akan menaikkan kredibilitas dari produk yang kita jual. Jadi sebenarnya nggak harus langsung si influencer itu ngomongin produk kita gitu. Yang penting ada benang merah aja yang bisa kita ambil. Misalnya karena saya jualan produk mainan edukatif anak, salah satunya kan kayak Fantastic Learning tadi, saya cari tuh pendapat dari psikolog yang bilang kalau masa balita itu adalah masa yang penting untuk anak itu diajak banyak-banyak bermain, karena lewat itulah mereka akan belajar gitu. Psikolog itu nggak ngomongin fantastic learning gitu kan, tapi dia ngomongin benang merah yang sama, bahwa untuk anak-anak usia dini mereka itu belajarnya itu lewat bermain gitu, dan si produk saya ini kebetulan punya konsep yang sama, mengajak anak-anak untuk belajar lewat permainan gitu. Jadi ya ini tadi juga yang saya ceritakan, jangan ragu juga menampilkan tim ahli yang berada di balik produk-produk yang kita jual gitu kan. Nanti ininya juga akan menaikkan curiosity atau rasa ingin tahu dari calon-calon customer kita gitu kan. Misalnya kayak Dan Brown tadi gitu kan, wah siapa sih yang nggak kenal Dan Brown, misalnya kita ngomong kayak gitu. Tahu nggak kalau sekarang dia mulai nulis buku anak gitu, itu kan pasti orang-orang akan terpantik ya, wah kok Dan Brown nulis buku anak, kenapa nih, nah itu bisa kita bahas di copywriting kita. Nah selain produk, tadi kan saya juga udah bilang kalau kita juga bisa menjual diri dalam tanda kutip gitu kan, sebagai seorang seller. Ini saya nggak tahu di Mizanmu konsepnya seperti apa, tapi kalau di bisnis saya gitu kan, di tim saya itu memang setiap bulan saya rutin membuatkan leaderboard untuk reseller-reseller dan book advisor yang memang berhasil mencapai penjualan tertentu gitu. Jadi saya menyebutnya ada gold seller, silver seller, bronze seller. Saya urutkan jumlah omset mereka gitu. Kemudian yang nggak berhasil masuk di leaderboard yang tinggi-tinggi ini, tapi berhasil berjualan, itu pun saya buatkan leaderboardnya sendiri. Jadi bisa sampai listnya tuh sampai 50 sampai 100 orang yang closing di bulan tersebut saya buatkan gitu. Tujuannya buat apa ya? Tujuannya buat kredibilitas ini. Jadi
itu bisa dijadikan tools untuk diupload di sosial media oleh mereka gitu kan, untuk ngasih lihat ke follower-followernya bahwa saya ini seller beneran loh, saya ini seller yang amanah loh, ini benar-benar bukunya saya pesenin loh ke penerbit, nih buktinya nih dari penerbit menyatakan bahwa saya telah berhasil berjualan sekian-sekian dalam bulan ini. Nah, itu membantu juga untuk meningkatkan kredibilitas, karena lagi-lagi kalau di sosial media transaksi cuma terjadi antara customer dengan si penjual, nggak ada pihak ketiga kayak di marketplace. Jadi tentu trust itu akan menjadi isu yang besar gitu. Kalau di marketplace kan kalau sellernya bodong, ya si pembeli tinggal komplain ke marketplace-nya, duitnya akan balik. Tapi kalau di sosial media siapa yang bisa jamin gitu kan? Buat yang udah punya follower banyak, misalnya kayak di Instagram ataupun di Facebook, orang-orang akan lebih percaya dibanding yang followernya sedikit gitu kan. Nah, teman-teman yang memang belum banyak followersnya bisa terbantu kredibilitasnya lewat seperti itu. Kalaupun memang misalnya nggak ada leaderboard seperti itu dari Mizanmu, ya teman-teman bisa menyiasati juga dengan misalnya sesekali lah mengupload kegiatan yang ada di grup resellernya Mizanmu misalnya, supaya teman-teman kita di Facebook ataupun di Instagram pun tahu, oh ini orang benar-benar tergabung sebagai reseller Mizanmu yang asli gitu, tuh dia suka sharing kok di grup WA reseller Mizanmu lagi ada publish produk baru apa sih bulan ini dan sebagainya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang social proof. Nah, jadi ini istilah psikologi ya sebenarnya, di mana suatu tindakan atau suatu produk itu dianggap benar atau bagus itu ketika ada banyak orang yang melakukannya. Nah, ingat nggak sih, orang Indonesia tuh gini banget gitu kan, ada makanan ngehits gitu kan, antri satu, antri semua gitu kan, ada minuman baru gitu kan, antri satu, semua antri. Pokoknya yang terlihat rame itu dianggap bagus, dianggap benar. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk menjual produk kita. Apalagi di era sosial digital seperti sekarang ya, akan kelihatan kan sebenarnya kan, lebih terlihat gitu, social proof itu lebih bisa kita tampilkan di sosial media gitu. Jadi kalau untuk jualan buku sendiri paling nggak ada dua hal yang perlu kita angkat. Yang pertama itu produk-produk udah pasti, yang kedua aktivitas dari literasi itu sendiri. Kita kan jualan produk literasi, buku dan sebagainya. Nah, aktivitas literasinya pun juga harus kita jual ke calon market kita di sosial media seperti itu, supaya tadi yang udah saya jelaskan sebelumnya, supaya terlihat sejalan. Nah, ini untuk social proof sendiri ada 5 tipe yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama itu expert, orang-orang yang ahli tadi kan, ahli parenting, book influencer, kemudian ahli-ahli yang memang membahas tema-tema yang sejalan dengan buku yang kita jual dan sebagainya. Endorsement lah ya. Yang kedua ini selebriti atau influencer, ini sama juga, cuma bedanya kalau yang pertama ini kan dari keahlian ilmu ya. Misalnya kalau buku parenting ya dibahasnya sama ahli parenting, buku Montessori dibahasnya sama ahli Montessori. Nah, kalau selebriti atau influencer ini dilihatnya lebih ke followers mereka di sosial media gitu. Tapi penting juga memang buat kita memilih, jangan sampai kita merujuk pada tokoh-tokoh yang salah gitu, karena itu bisa backfire juga buat ke kita sendiri. Kan ada juga misalnya yang sekarang lagi terkenal gitu kan, tiba-tiba bulan depan ketahuan dia punya kasus atau sebagainya lah. Nah, itu akan mematikan dari brand kita sendiri. Jadi berhati-hatilah dalam memilih selebriti atau influencer. Expert atau ahli ini cenderung lebih aman sih buat dipilih dibandingkan yang nomor 2. Kemudian yang ketiga user. User ini apa? Orang-orang yang udah punya produknya gitu. Misalnya kalau misalnya teman-teman jualan buku atau jualan novel gitu kan dari Mizanmu, ya teman-teman cari gimana sih review dari orang-orang yang udah baca novel ini. Itu kan banyak ya, bisa lihat di Goodreads, banyak lah ya portal-portal yang buat ngelihat review buku. Di Instagram juga ada beberapa akun tertentu kayak ibu-ibu baca buku. Nah, itu juga sering review beberapa buku yang menarik. Nah, itu bisa teman-teman angkat untuk menjadikan social proof. Jadi supaya orang-orang ngelihat, oh ini pendapat dari orang yang udah punya produknya. Kadang kan mereka mau beli tuh ragu kan, ini saya mau beli beneran bagus nggak ya, ini saya mau beli beneran bermanfaat nggak ya, dan sebagainya. Nah, social proof ini
akan sangat membantu karena dia muncul bukan dari klaim kita sendiri sebagai penjualnya, tapi dari klaim orang lain, klaim pihak ketiga. Jadi kelihatannya lebih objektif gitu. Kalau kita kan sebagai penjual muji-muji dagangan sendiri mah wajar ya, namanya juga jualan. Tapi ketika yang dikatakan itu, yang mengatakan itu adalah orang lain, itu akan lebih menaikkan kepercayaan. Kemudian yang keempat itu crowds, tuh kan, atau kerumunan. Jadi misalnya kalau misalnya kita jualan, karena teman-teman jualannya buku-buku retail, ini sebenarnya cenderung lebih mudah di crowds. Kenapa? Karena lebih mudah mendapatkan customer gitu. Keputusan membeli produk itu jauh lebih pendek, lebih singkat dibandingkan saya yang jualan buku harga jutaan. Jadi ketika ngupload satu jualan aja gitu kan, biasanya di bawah udah ada yang bisa komen, mau dong mbak, mau dong mbak, mau dong mbak, mau dong mbak. Semakin banyak yang ngomong mau dong mbak gitu kan di komen, itu kan crowd-nya muncul kan, efek crowd-nya muncul, bikin orang lain yang tadinya cuma ngelihat sekilas, misalnya dia ngeliat postingan kita nih, tapi waktu itu belum ada yang komen gitu kan, masih kosong komennya. Terus tiba-tiba sore dia buka lagi Facebook, ketemu lagi postingan kita, tapi komennya udah 5, mau mbak, mau mbak, mau mbak. Kan dia lama-lama akan tertarik tuh. Ini orang kok pada mau apaan sih? Udahlah mau juga lah gitu. Mau mbak, akhirnya ikutan ngetik begitu. Kemudian yang kelima, orang terdekat. Nah kalau ini trik yang suka saya gunakan sih sebenarnya waktu saya dulu optimasinya di Facebook karena saya mainnya mayoritas di Facebook sama Instagram. Biasanya saya mencari tahu sih si customer saya ini tuh circle-nya tuh siapa-siapa aja sih gitu. Nah kadang itu yang saya manfaatkan. Misalnya saya lagi ngedeketin si customer A nih. Kebetulan saya tahu dia ini berteman sama si B, yang mana B ini adalah pernah beli buku saya gitu kan, pernah jadi customer saya. Biasanya saya ceritain, waktu Mbak itu sih dia pengennya buku yang ini Mbak. Oh dia beli juga ya, iya dia beli. Jadi saya mau beli, bisa kayak gitu. Atau mungkin bukan harus orang dekat yang langsung ya, tapi orang yang kira-kira satu selera dengan mereka atau satu kesukaan, satu latar belakang. Misalnya saya punya temen yang dia tuh senang dengan hal yang berbau Islami gitu kan. Terus saya tawarin buku anak. Dia memang agak hati-hati gitu kan untuk milih buku. Takutnya ada yang nggak sesuai dengan apa yang dia yakini gitu kan. Tapi saya pernah dapat customer juga kebetulan influencer yang cukup besar gitu kan, yang emang pakem-pakem hidupnya itu Islami gitu kan. Jadi saya ceritakan ke dia, kalau Mbak itu sih beli buku ini dan so far aman Mbak. Oh dia ngambil juga Mbak gitu. Ya udah deh kalau dia ngambil aku percaya. Nah kadang-kadang kayak gitu kan. Jadi kita mencoba memunculkan orang-orang gitu kan yang kiranya bisa membuat customer kita semakin yakin untuk beli produk yang kita jual. Oke, sekarang copywriting formula yang kelima yaitu garansi. Karena orang kan harus harus yakin yang dia beli ini kualitasnya kayak gimana sih. Kalau di saya karena bukunya harganya jutaan, pasti yang akan dicek oleh customer pertama kali adalah kualitas gitu kan. Jangan sampai produk itu datang dengan kondisi yang jelek, rusak, atau ada cacat lah ya. Nah, untuk teman-teman yang di retail mungkin nanti isunya akan lebih ke originalitas gitu. Ini saya pribadi berefleksi pada pengalaman saya. Beli buku di marketplace, harganya sama kayak buku ori, begitu datang bukunya bajakan, pas saya tanya ke sellernya, kan kakak nggak tanya bukunya ori atau bukan, ya ampun, itu sampai sekarang keselnya masih berasa loh, walaupun transaksinya cuma senilai 67.000 kalau nggak salah, tapi keselnya masih berasa sampai sekarang gitu kan. Jadi inilah yang harus teman-teman munculkan gitu kan, bahwa teman-teman menjual buku-buku yang asli gitu kan, bahwa dengan membeli buku-buku asli berarti kita berkontribusi untuk menumbuhkan lagi si penulis ini semangat untuk membuat produk-produk yang baru ke depannya gitu kan. Jadi angkatlah hal kegaransian soal originalitas itu. Saya nggak tahu juga nih kalau di Mizanmu seperti apa, tapi kalau di tempat jualan saya di MDS, memang kita juga punya garansi tukar ketika produk itu diterima dalam kondisi yang cacat atau nggak lengkap. Itu ada batas waktunya. Misalnya 2 minggu setelah diterima atau seminggu setelah diterima, produk ditemukan cacat dan sebagainya, silakan kembalikan, nanti akan dikirim yang baru. Nah ini juga jadi hal yang menarik. Jadi orang tuh ngerasa aman, safe untuk beli di kita. Kemudian
Oh iya, betul. Jadi untuk yang terakhir juga nih soal garansi ini, jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang buku gitu ya, ini buku anak spesifik saya bahas di sini. Sebentar. Oke. Jadi kalau untuk berharap orang tua membelikan buku buat anaknya, saya yakin banget sebenarnya orang tua itu paham apa sih pentingnya membacakan buku buat anak gitu kan. Orang tua itu udah punya ilmu itu, tapi tidak semua orang tua percaya bahwa ketika mereka udah ngeluangin waktu dan tenaga ngebacain buku buat anaknya, itu benar-benar akan ada efeknya buat si anak gitu. Karena kan nggak instan ya, beda gitu kan sama kita nyalain TV dinyalain, anak ditaruh di depan TV, anak langsung anteng, efeknya langsung gitu kan, manfaatnya terasa. Nah kalau baca buku ini kan prosesnya tuh agak panjang ya, bacain buku ke anak maupun baca buku buat diri kita sendiri untuk bisa merasakan kenikmatannya, kemudian manfaatnya, itu tuh butuh proses. Nah ini yang perlu kita tampilkan juga dalam copywriting. Ini dalam tanda kutip kita seperti memberikan garansi bahwa kalau kamu bacain buku ke anak-anak secara rutin, anak-anak kamu akan kayak gini loh. Kalau kamu membiasakan diri baca buku seminggu 1 buku, efeknya kayak gini loh gitu. Nah dari mana kita ngasih tahu efek itu ya, dengan kita yang ngelakuin sendiri gitu. Nanti tinggal bahasanya aja dikemas ya supaya jangan sampai posisi kita lagi-lagi jangan sampai kayak menggurui, tapi lebih kayak sharing pengalaman gitu. Kalau saya pribadi di sosmed memang 2 yang saya sharing, pertama itu anak-anak di rumah, karena memang dari sebelum saya jualan buku pun memang saya suka sharing tentang itu, proses anak-anak belajar membaca di rumah, dibacain buku di rumah. Dan yang kedua, refleksi saya pribadi ketika saya membiasakan diri untuk baca buku gitu. Misalnya saya ketemu buku-buku yang menarik atau novel-novel yang bagus atau hal-hal penting dari buku-buku tertentu, itu biasanya saya sharing di sosmed gitu. Jadi mereka ngelihat, oh baca buku tuh bisa begini ya, oh baca buku tuh bisa bikin orang berpikir kayak gini ya, oh buku ini tuh bisa memberikan insight yang seperti ini ya, dan sebagainya gitu. Jadinya inline dengan apa yang kita jual. Kemudian berikutnya pricing dan anchoring. Nah ini bicara tentang harga. Misalnya nih kita kan jualan buku, teman-teman jualan buku retail yang harganya mungkin di angka berapa ya, 50 sampai 200 ribuan mungkin ya, sedangkan saya jualan buku yang 600 ribu sampai 2,5 juta gitu kan. Yang mana yang mahal, yang mana murah? Nah dalam dunia marketing semua ini jawabannya tergantung, sangat relatif. Buat yang pakai iPhone 12, harga Samsung Galaxy S10 murah. Buat yang habis beli jeruk dengan harga 25 ribu per kilo, maka ketemu harga 15 ribu per kilo di tukang lain, itu akan terasa lebih murah gitu. Jadi lagi-lagi semua itu kalau ngomongin harga itu perkara yang sangat relatif, tergantung bagaimana cara memposisikannya. Ini sorry, ini masih materi buat BA saya. Jadi kalau di Mizanmu kan semuanya cash ya. Jadi bagaimana kita harus mencari cara bagaimana agar harga buku yang kita tampilkan itu terasa tidak memberatkan di benak customer gitu. Walaupun bisa jadi buat kita berat gitu. Nah ini saya belajar juga dari 6 tahun jualan di MDS ya, jangan pernah memberikan standar untuk customer kita itu sama dengan standar yang kita berikan buat diri kita sendiri. Misalnya buat kita buku harga 150 ribu itu mahal. Nah jangan sampai kita berpikir bahwa semua orang di dunia berpikir buku 150 ribu itu mahal, yang bikin kita akhirnya nggak mau ngejualin buku itu. Gitu. Karena lagi-lagi kita itu nggak mewakili semua customer di dunia ini. Bahkan mungkin 10%-nya pun nggak kita wakilin gitu. Buat kita 150 ribu itu mahal gitu kan, tapi di luar sana ada yang 150 ribu keluar nggak pakai mikir gitu kan. Nah, sama ini juga yang saya pegang selama jualan di bisnis saya gitu kan. Buat saya mungkin dulu beli buku 2,5 juta itu nggak kebayang gitu kan, tapi ya saya nggak boleh berpikir nggak akan ada yang beli, karena ternyata ketika ngiklan ya yang beli mah ada-ada aja gitu. Nah, bagaimana agar kita sebentar ini
Oke, nah ini bagaimana cara kita mengaturnya agar harga itu terlihat murah di benak customer. Nah ini kalau saya pribadi punya strategi, biasanya saya tampilkan dulu harga termahal. Jadi misalnya nih, ada buku PO, kayak sekarang Dan Brown, itu kan pasti ada harga normalnya kan. Jadi ada harga PO, ada harga non-PO. Yang saya tampilkan di iklan, biasanya harga non-PO-nya dulu. Jadi kan orang ngelihatnya harganya segitu. Harga awal yang dia lihat adalah itu. Kemudian baru saya infokan, tapi selama pre-order ini cukup bayar segini aja. Jadi orang akan melihat, harganya turun, murah dong gitu. Padahal sebenarnya ya nggak jauh amat turunnya gitu kan. Tapi ya karena orang melihat harganya itu lebih ke bawah, itu akan muncul persepsi di benak mereka seakan-akan harga itu murah. Padahal sebenarnya bedanya nggak jauh gitu. Jadi kita penempatannya aja nih yang perlu teman-teman atur. Atau misalnya ketika ngiklan nih, bisa juga teman-teman urutkan misalnya dari buku-buku yang termahal dulu, baru buku-buku yang termurah gitu. Atau misalnya fokus, kalau saya pribadi biasanya dalam 1 atau 2 pekan itu fokus di buku yang harganya itu relatif berdekatan, jadi nggak ngagetin. Misalnya saya habis ngiklanin buku yang harganya 850.000, tahu-tahu saya iklanin lagi buku yang harganya 2,5 juta gitu kan di hari berikutnya. Oh, ini akan kelihatan jadi mahal banget karena patokan awalnya 850.000 gitu kan. Ya ampun Mbak, ini jadi mahal banget gitu kan. Kemarin pasti cuma 850.000 gitu. Jadi biasanya saya pakai yang harganya berdekatan atau menurun. Jadi buku-buku yang harganya lebih mahal dulu baru memunculkan buku-buku yang harganya lebih murah supaya lebih mudah closing. Nah, kemudian ini yang ketujuh yaitu yes set gitu kan. Jadi kita harus mendapatkan satu set kata iya dari benak customer kita tuh. Jadi kita udah mendapatkan yes set itu, misalnya kayak ini. Wah, iya juga ya. Bener nih kata-katanya nih. Nah, ini kalau kita udah bisa dapetin 2-3 kali kayak begini di benak mereka, itu akan lebih mudah buat kita closing produk atau menjual produk kepada mereka. Misalnya di dalam copywriting, saya nulis kayak gini, kerasa banget nggak sih kalau anak itu cenderung lebih mudah kepengaruh temannya daripada nasihat orang tuanya? Ini bisa teman-teman lihat juga ya. Di sini saya pakai kalimat tanya. Jadi saya bisa aja tuh pakai kalimat yang menggurui misalnya. Anak itu cenderung lebih mudah kepengaruh teman daripada nasihat orang tuanya. Saya bisa aja pakai pernyataan kayak gitu kan, tapi pas saya pikir-pikir lagi kayaknya itu kurang. Kayaknya saya terlalu menggurui banget kalau pakai kalimat kayak gitu. Jadi saya nulisnya kerasa banget nggak sih kalau anak itu cenderung lebih mudah kepengaruh temannya daripada nasihat orang tuanya. Jadi kesana saya lagi curhat gitu kan, padahal sebenarnya saya lagi ngiklan. Ini kan orang mungkin akan berpikir di benaknya, oh iya nih gitu. Soalnya nih kalau kata riset psikologi sih, nah ini teman-teman bisa lihat di sini saya merujuk pada ahli, ya kan? Saya nggak ngomong emang sih pengaruh teman sebaya itu lebih kuat gitu. Saya nggak bawa kata-kata saya sendiri, tapi saya merujuk ke riset psikologi karena anak merasa mereka dalam posisi usia yang setara, makanya lebih gampang dipengaruhi sama teman sebaya. Oh gitu ya ternyata, ini kata customer-nya. Baru saya lanjutin lagi copywriting-nya. Belakangan ini kejadian sih di anak sendiri. Dia mendadak pengen makan sendiri, ngotot pakai baju sendiri, terus nyoba mandi sendiri. Seneng sih, meski diem-diem, ya gemes juga lihat rumah jadi berantakan karena nolak dibantu sama ayah ibunya. Tuh. Jadi kalau misalnya saya cuma berhenti di sini doang nih, belakangan ini kejadian di anak sendiri, dia mendadak pengen makan sendiri, ngotot pakai baju sendiri, terus nyoba mandi sendiri, titik. Ini kalau misalnya saya cuma sampai di situ doang, ini akan terlihatnya, terkesannya, wah mbaknya pamer nih, anaknya mandiri gitu kan. Jadi makanya saya tambahin lagi, seneng sih ngelihatnya, tapi diem-diem gemes juga, soalnya rumah kelihatan jadi lebih berantakan karena dia nolak dibantu sama ayah ibunya. Nanti biasanya yang baca pun juga akan angguk-angguk kan, iya sih emang kayak gitu nih, anak-anak makan sendiri tapi ya jadinya berantakan gitu. Baru terakhir iklannya saya keluarin setelah diusut-usut, ya ampun ternyata dia niru Salih-Saliha di buku Halo Balita yang suka dibacain tiap malam sebelum tidur. Udah gitu aja. Orang kan jadi bertanya-tanya, emang bukunya kayak gimana sih? Coba Mbak kayak gimana mau lihat dong dan sebagainya gitu. Jadi kita coba dapatkan ya set itu dari benak customer supaya nanti di akhir itu mudah dibuat closing.
Oke. Oh, ternyata ini akhir dari ininya, slide-nya Mas Kang. Sampai nggak sadar nih, saya lupa. Ternyata sampai sini. Ya, jadi 7 formula itu yang tadi saya coba sharing ke teman-teman di hari ini, tinggal divariasikan aja. Jadi kenapa saya tampilkan di sini ada 7 formula, sebenarnya fungsinya supaya teman-teman punya variasi ide gitu. Karena yang saya pelajari dari beriklan di sosial media itu, ya memang kita harus terlihat tidak monoton ya. Jadi jangan sampai iklan kita gayanya yeset terus, atau ngangkat pendapat ahli terus. Itu pasti akan membosankan buat yang baca gitu, karena terlalu ketebak. Tapi kalau kita punya 7 rumus, nih kan ibaratnya 7 rumus nih kita variasikan. Hari ini pakai yeset, besoknya pakai garansi, besoknya lagi pakai kredibilitas dari ahli, besoknya lagi ngangkat influencer dan sebagainya. Itu akan lebih menyenangkan buat dibaca sama calon customer kita. Seperti itu kira-kira. Sebentar nih, yang ini saya close dulu. Nah, ini kalau rekan-rekan mau lihat langsung contoh-contoh iklan yang saya buat di Facebook. Jadi waktu itu Olimpiade, pada inget kan ya, Gracia Poli menang ya sama rekannya, bukan, saya lupa, Apriani ya, Gracia Apriani kemarin menang kan sama Ginting gitu kan. Saya pengen ngiklan, tapi kan jauh ya antara Olimpiade dengan buku gitu kan. Ya udah, jadinya saya iklannya gini aja gitu. Jadi kadang-kadang apa ya, emang seperti ini tuh berdasarkan jam terbang kita ngiklan sih. Semakin sering kita ngiklan, akan semakin banyak tabungan kosakata kita di kepala yang bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan iklan gitu. Dan semakin sering kita ngiklan juga, kita jadi lebih peka sama tanda baca, sama koma, bahkan sama enter gitu kan. Dulu tuh waktu saya awal-awal jualan buku, kalau saya flashback gitu baca-baca tulisan-tulisan iklan saya yang dulu, ya ampun, itu tuh udahlah rapet tulisannya, nggak di enter, tanda baca amburadul gitu kan. Tapi ya makin kesini karena sering iklan, lama-lama jadi terlatih juga. Oh, kayak gini, habis 2 Agustus 2021 baiknya enter dulu biar orang bacanya nggak terlalu rame, nggak terlalu ngumpul di satu tempat gitu. Ini alhamdulillah tuh kemarin dari sini dapat berapa ya, dapat dua case sama arisan tuh dapat 4 orangan. Kemudian ini juga saya ngiklan lagi, masih di buku yang sama, si seri Ilmuwan Muslim. Nah ini jadi buku seri Ilmuwan Muslim ini kan bercerita tentang 13 tokoh ilmuwan Muslim gitu kan. Bukunya board book. Nah selama ini penjual-penjual yang lain ngejualnya nggak jauh-jauh dari board book. Ayo bunda, buku buat balita nih, board book aman buat anak, dieksplorasi, segala macam, nggak gampang rusak, awet dan segala macam. Saya mikir ada value apa lagi yang bisa saya angkat ya selain board book. Kayaknya kok bosen banget kalau ngomonginnya board book terus, karena penjual yang lain juga ngomongin board book gitu kan, jualan board book apa bedanya. Akhirnya yang saya angkat itu tentang peran-peran ayah di buku ini, gitu, bahwa ternyata Ibnu Khaldun itu disebut ayahnya, Ibnu Majid di buku ini disebut ayahnya juga, Ibnu Sina juga disebut ayahnya. Ini kadang-kadang juga bisa diselipkan humor-humor kayak gini. Misalnya Ibnu Majid dari kecil udah biasa dibawa ayahnya pergi ke laut naik sepeda. Ya iyalah, masa ke laut naik sepeda Brompton. Jadi kadang kita bisa nge-mix kayak gitu supaya terlihat kalau iklan-iklan kita itu lebih interaktif dan lebih manusiawi gitu. Kalau misalnya terlalu serius, monoton gitu kan, kaku, orang tuh ngelihatnya ya kayak ngelihat ceramah gitu dibandingkan dengan copywriting. Tapi kalau misalnya kayak gini, dibacanya akan lebih menyenangkan. Misal kayak gini, cerita Ibnu Sina, dia adalah anak dari seorang gubernur, politisi, tapi ayahnya mengutamakan pendidikan anaknya, alih-alih sibuk pasang baliho buat Nyapres 2024. Ini kan orang pas baca di bagian ini kan ketawa dulu. Jadi ketika mereka baca berikutnya itu setelan emosinya tuh udah positif gitu. Dan kemungkinan besar mereka akan lanjut baca, karena kok ini lucu banget ya. Baca lagi gitu. Kalau di bawahnya mah padahal serius bahasannya gitu, tapi saya coba selipkan sedikit-sedikit humor supaya nggak terlalu terkesan serius-serius banget gitu. Tapi ini balik lagi ke branding teman-teman ya, mungkin ada teman-teman yang memang
brandingnya seperti itu gitu kan, nulisnya senangnya serius, kemudian mendalam dan sebagainya, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau saya pribadi, ini gaya saya bercopywriting, ini gaya saya membangun branding di sosial media. Bentar, ada lagi nggak ya? Biar kebayang gitu. Kadang kalau misalnya ngajarin teori doang, takutnya nggak kebayang prakteknya kayak gimana. Mana ya? Nah, ini misalnya ini saya sebenarnya orang pada ngetawain kan karena si status ini dianggap humor, padahal sebenarnya ini saya menyelipkan branding saya sebagai penjual buku di sini. Jadi kemarin ceritanya saya sama anak saya yang pertama itu masuk rumah sakit karena sakit kan, karena demam berdarah berdua gitu. Otomatis seminggu nggak kerja kan, numpuklah kerjaan. Jadi saya cerita ke suami saya kayak gini. Terus di sini sebenarnya perkataan suami saya itu secara tidak langsung sedang dalam tanda kutip menjual branding saya sebagai seorang penjual buku, karena kan disebutin aktivitasnya tuh balas japrian reseller, balasin chat customer. Orang kan baca kayak gini langsung mikir apa coba yang muncul? Pasti kan mikirnya, wah si Mbak Tami japriannya banyak nih yang customernya, berarti banyak yang beli dong. Padahal sebenarnya japrian chat ya paling cuma 5 gitu kan, 10. Terus pas baca japrian reseller, orang kan mikir, wah bisa jadi reseller Mbak Tami ya, gimana ya caranya ya gitu. Jadi secara tidak langsung tuh menjual ke arah sana. Padahal di status ini nggak ada kata-kata saya dalam tanda kutip pamer kalau saya itu penjual buku gitu. Apalagi ya? Coba. Oh, ini juga. Kalau ini kadang saya suka begini juga karena kan ini mungkin teman-teman kenal ya Bu Sari Mutia, itu salah satu CEO di Mizan gitu kan. Jadi beberapa kali memang saya menampilkan chat kami di story gitu kan, di story ini kebetulan masuk ke timeline waktu saya sakit kemarin, karena saya pengen orang-orang tuh percaya, oh Mbak Tami itu beneran jualan loh, kenapa? Lah itu temenan sama CEO-nya gitu. Ini kan secara nggak langsung ada yang sedang kita jual kan dari postingannya gitu. Ini aja sampai chat WA gitu kan, nggak mungkin dong kalau misalnya dia jualannya bohong gitu, orang sampai kenal sama CEO-nya. Kemudian apa lagi ya? Oh ini juga salah satu upaya saya branding. Nah ini teman-teman kalau main Facebook, menariknya Facebook adalah dia punya fitur album. Jadi kita bisa bikin album sesuai dengan tema postingan kita. Misalnya untuk aktivitas saya jualan, saya punya album khusus namanya Bakulan Buku Journey. Jadi semua aktivitas yang menceritakan apa yang saya lakukan di dunia jualan buku anak ini akan saya upload dan saya masukkan ke album Bakulan Buku Journey. Jadi follower itu ketika buka sosmed, dia akan ngelihat albumnya muncul nih di atas. Nah biasanya yang tertarik nih, pengen jualan juga deh kayak Mbak Tami, coba klik gitu. Nah dia akan masuk ke dalam albumnya dan nanti muncul di situ cerita-cerita saya tentang apa yang saya lakukan dalam berjualan buku. Ini kebetulan lagi cerita kalau sebagian omset yang masuk ke tim kami gitu kan kami kirimkan kembali dalam bentuk buku-buku untuk anak-anak yang memang di daerah pedalaman. Ini kebetulan di Lampung, di Bandar Lampung. Gitu. Jadi sebenarnya nggak jualan di sini kan, tapi membuat postingan seperti ini itu menambah kemungkinan orang untuk beli di kita. Jadi apa ya, mendapatkan customer itu nggak melulu harus dari postingan yang bentuknya itu jualan gitu. Dari hal-hal kayak gini pun, ini kan pelan-pelan membangun trust dari calon customer kita untuk kemudian beli buku di kita. Apalagi ya? Ini testimoni. Ini udah pasti ya testimoni itu harus diupload. Karena ini yang jadi bukti beneran nggak sih ada yang beli di kita gitu kan. Ini testimoninya gitu kan, saya sengaja screenshot chat tapi saya udah izin dulu ke customernya, izin ya Mbak di screenshot buat diupload, oke. Jadi nanti ini buat ngebantu tuh. Di sini sebenarnya kan like-nya cuma 35, yang komen nggak ada gitu kan, kayak nggak ada gunanya sekilas gitu kan dibanding postingan-postingan lain yang share-nya banyak, komennya banyak dan sebagainya. Tapi lagi-lagi ya ini harus diupload tetap gitu, karena dia menguatkan trust dari calon-calon customer gitu. Jadi nggak usah baper kalau misalnya bikin postingan terus sepi, belum ada yang komen dan sebagainya. Itu tuh kayak kita lagi nyusun batu bata gitu buat pelan-pelan jadi rumah yang besar gitu. Ada lagi nggak ya? Oh ini lagi bahas tentang homeschooling, tapi bukan tentang buku. Cuma memang sengaja diambil fotonya di depan rak buku. Biasa saya suka kayak gitu juga gitu. Jadi ngomongin anak-anak, tapi fotonya di perpustakaan rumah. Ini kayak ini nih.
Nah, perpustakaan rumah gitu kan. Karena kadang-kadang muncul juga komen-komen orang yang, "Bah, bukunya banyak banget," gitu. Padahal di postingan ini nggak ngebahas buku, tapi ini ada yang komen di sini. Ini ada yang komen nih, saya ingat. Nah, ini. Pernah nggak sih koleksi bukunya berhamburan kemana-mana, kok tiap di foto selalu kinclong gitu kan. Padahal saya nggak ngomongin buku di postingan ini. Gitu. Mbaknya waktu itu beli buku juga ke saya akhirnya. Jadi ya cara kita jualan itu nggak melulu harus brutal gitu kan, nggak harus terang-terangan gitu, dengan hal-hal yang halus pun selama masih masuk dalam apa yang kita jual itu bisa dilakukan. Nah ini waktu itu testimoni customer juga. Nah kalau ini kan jelas terang-terangan saya ngiklan ya, ini buku yang saya jual, terus saya iklanin. Ini terang-terangan postingan jualan, karena albumnya aja langsung masuk ke album produk gitu. Jadi saya juga bikin album khusus per produk, di mana tiap saya posting produk itu langsung saya masukkan ke albumnya, supaya orang kalau mau lihat produk itu secara lengkap tinggal diklik aja albumnya. Ini saya mau bahas, tapi waktu itu saya mikir apa yang bisa saya angkat ya dari produk ini ya. Oh, ternyata waktu itu kebetulan lagi rame-ramenya bahasan vaksin ya kan. Vaksin dibilang kalau misalnya nanti disuntik ke orang, nanti ditanam itu microchip gitu kan, yang bikin kita jadi dikendalikan sama Bill Gates dari jarak jauh. Nah ini pas banget di buku ini ada yang ngebahas kayak gitu. Kalau memang ada nih robot-robot nano yang bisa dimasukin ke badan buat menyembuhkan kita dari dalam, ya udah dibahas aja jadi status tuh. Nah, tapi sengaja atasnya itu agak-agak serius, lagi-lagi kan ini gaya saya ya, ini atasnya agak serius bahasannya, sampai di bawahnya saya bikin agak-agak humor. Apaan sih data penting apa sih yang bakal dapetin Bill Gates dari kita gitu kan, lawang pembicaraan sehari-hari juga receh banget kok gitu, nggak ada pembicaraan intelektual yang bisa dicuri sama Bill Gates gitu. Ini tujuannya jualan, tapi dibikin halus mungkin supaya nggak kerasa kayak jualan. Lumayan, komennya 28, ada yang nge-share lagi 2. Udah sih, itu aja. Yang lainnya kayaknya jauhan. Nah, ini juga nih, ini jelas kan terang-terangan ya, terang-terangan tuh jualan, ada harganya lagi. Kalau tadi kan nggak ada harga, ini bener-bener hard selling nih kalau orang bilang nih. Ada harganya, ditampilin bukunya dan segala macam, bener-bener postingan promosi. Tapi lagi-lagi saya mikir, ini kalimatnya apa ya yang biar enak gitu dibaca. Kebenaran waktu itu di masa itu nih di tanggal 4 Juli itu lagi rame isu susu beruang orang pada rebutan sampai pada berantem kan di video gitu kan, terus jadi harganya mahal dan segala macam, panic buying lah. Kebeneran ini markomnya warnanya putih mirip sama susu beruang, ya udah dibikin aja copywriting kayak gini gitu. Jadi apa ya, ya di apa sih, kalau saya nganggapnya kayak lagi main aja gitu, bikin copywriting nih kayak gini. Kadang nyoba gagal, kadang nyoba sepi gitu, kadang nyoba ternyata nggak pas gitu kan dan sebagainya. Jadi nggak masalah. Kadang nyoba berhasil, ya nggak apa-apa, itu bagian dari proses belajar sih. Udah, itu aja. Oke, ini saya stop share dulu. Iya, segitu mungkin Kang Riki yang bisa di-sharing sore ini. Iya, oke, menarik sekali ya. Ada 7 jurus nih yang sudah dibagikan oleh Mbak Tami nih. Tadi mengenai copywriting ya. Dari yang awal ada otorisasi, terus dari penelitian dan lain-lain ya, sampai ke yang YesSep tadi gitu kan. Nah itu ada beberapa jenis-jenis copywriting atau juga jurus-jurus yang bisa rekan-rekan semuanya lakukan ya di jualannya ya. Jadi nggak cuma memanfaatkan copywriting yang kita buat dari distributor seperti itu, tapi juga rekan-rekan bisa secara kreatif mengemas itu supaya jadi lebih soft selling ya. Jadi lebih ngangkat lagi ke produknya, terus juga bisa dialami sama sendiri misalnya ya, dan nanti lebih otentik gitu jualannya. Karena benar-benar pengalaman yang lebih ya otentik secara yang sudah pernah kita lakukan gitu ya, atau mungkin kita pernah dengar dari orang lain terus kemudian kita informasikan dan kita olah menjadi sebuah copywriting yang menarik. Oke, ini
sudah ada beberapa pertanyaan. Oke, ada beberapa pertanyaan. Ini materinya dibagikan nggak nanti? Boleh dibagikan nggak itu, Mbak? Boleh kok, nggak apa-apa. Oh, kok boleh. Itu sebenarnya udah Itu buat ini ya, materi buat internal. Iya buat bener kan, materi. soalnya mau saya buat sendiri persis sama sih, itu dasar copywritingnya udah yang paling gampang. Sebenarnya ada materi yang lebih advance lagi, tapi itu saya berikan biasanya buat yang udah dapat ini gitu. Wah, ada yang advance lagi tuh. Aduh, apa harus booking lagi nih waktu training lagi nih. Oke, berikutnya Mbak Tami, saya astagfirullah. Perkenalkan, nama saya juga Tami katanya. Kalau untuk copywriting sama dengan storytelling. Kalau misalnya jualan buku anak tapi belum punya anak, dapat inspirasi story dari mana ya? Selain dari pengalaman sendiri gitu ya. Copywriting dengan storytelling mungkin kali ya disebutnya. Namanya sama nih ya, sama-sama Tami. Jadi kalau ditanya apakah copywriting sama storytelling itu sama, copywriting. Jadi copywriting itu kan punya banyak gaya. Copywriting itu kan intinya adalah tulisan iklan gitu kan. Nah, stylenya tuh bisa macam-macam. Bisa dengan hard selling, misalnya teman-teman ngupload kayak tadi saya ngupload promo langsung ada foto buku dan harganya. Kemudian menginfokan lagi ada promo. Ya itu termasuk copywriting juga gitu. Ada yang soft selling misalnya yang memang memilih tidak menyebutkan harga sama sekali. Jadi benar-benar cuma ngomongin produk aja. Itu ada juga yang gayanya kayak gitu. Nah, yang gaya storytelling pun ada gitu. Kalau saya pribadi memang lebih cenderung ke situ ya. Jadi kelihatannya mungkin seolah-olah seperti mirip mungkin karena tadi ngelihat contohnya copywriting saya begitu semua karena memang gaya saya lebih ke storytelling. Itu mungkin bawaan dari masing-masing kita ya. Nanti teman-teman nih kalau udah sering latihan iklan nanti akan kerasa gitu. Teman-teman tuh lebih nyaman dengan gaya yang kayak gimana sih? Yang sifatnya satu arah, dua arah, humor misalnya atau bahasan serius, terus sapaan ke customer kita juga beda-beda. Misalnya kalau saya biasanya nyapa orang-orang di Facebook itu bu ibu gitu kan. Ada yang bunda, ada yang moms, ada yang mom, ada yang mak, ada yang kakak-kakak. Nah itu kan perbedaan cara panggilan aja udah membedakan target market yang kita tuju ataupun gaya yang kita ambil gitu. Buat yang pakai mak atau ibu-ibu biasanya mungkin gaya copywritingnya lebih humor, lebih storytelling, tapi yang bunda atau umi atau umahat, nah mungkin itu nanti gaya copywritingnya lebih serius gitu kan, pasti akan ada perbedaan di situ. Kemudian kalau belum punya anak tapi jualan buku anak, dapat inspirasi story dari mana ya? Wah ini challenge yang menarik nih. Kebetulan memang di tim saya juga tuh, walaupun jumlahnya nggak banyak ya, 1% lah ya, tapi ada memang teman-teman reseller yang dia belum punya anak gitu. Kemudian jualannya buku anak. Kalau saya perhatikan dari mereka sebenarnya asal ketertarikan kita di area situ nggak masalah sih. Jadi mungkin kita anaknya belum punya, tapi memang kita punya ketertarikan nih di dunia literasi anak, misalnya di dunia buku-buku anak, atau misalnya kita sekedar flashback pengalaman kita saat masa kecil dulu, itu juga bisa dapat loh orang-orang tuh dari situ. Walaupun kita belum punya anak, tapi kan kita pernah jadi anak-anaknya nggak gitu. Kita pernah ngalamin masa misalnya dulu tiap Kamis nungguin majalah Bobo gitu kan, terus ngoleksi poster dari tabloid fantasi, atau dulu punya koleksi buku-buku Ghostbump. Itu kan hal-hal yang bisa kita angkat juga dalam copywriting gitu. Kok kayaknya nanti kalau punya anak misalnya gitu kan, pengen deh di rumah punya perpustakaan. Soalnya dulu waktu kecil inget banget papa suka beliin ini. Nah itu bisa kita angkat juga dari copywriting gitu. Gitu sih Kang kira-kira. Oke, siap gitu ya. Jadi tadi storytelling tidak berarti, benar ya, storytelling tidak berarti copywriting, tapi itu bagian salah satunya lah ya. Seperti itu. Jadi ada banyak lah tadi jurusnya, mungkin salah satunya bisa dalam berupa storytelling ya gitu. Jadi menceritakan kebiasaan sehari-hari gitu. Yang lainnya misalnya tadi ada yang berima lah, ada yang yes set dan lain-lain gitu ya. Oke, berikutnya Kak Tami nanya dong, kalau misalnya jual buku anak gitu ya. Buku anak sama buku politik gitu, itu kan beda target marketnya, jatuhnya palu gada nggak sih gitu, karena sama-sama buku gitu.
Palu Gada di bidang buku katanya. Eh, Kalau ini sih sebenarnya menurut saya selama temanya sama, ya kita brandingnya akan lebih gampang sih. Meskipun ada buku dewasa, misalnya novel ada, buku anak ada, buku politik ada, buku agama ada. Kita bisa ngambil satu garis besar branding, yaitu sebagai penjual buku. Udah gitu. Jadi jangan ngambil branding yang spesifik. Kalau saya kan jelas bakulan buku anak gitu kan, branding yang saya angkat kayak gitu. Nah buat teman-teman yang memang variasi bukunya tuh macem-macem, karena dari Mizanmu juga macem-macem ya Kang ya, nggak cuma buku anak kan ya. Nah, itu teman-teman bisa membranding diri sebagai book enthusiast misalnya, atau book planner misalnya. Book planner itu udah kalimat yang udah kata yang umum, menurut saya umum tapi ngena gitu. Orang langsung ingat bukunya gitu kan. Kita sebagai penjual buku, jadi mau cari buku apa aja bisa gitu. Nanti tinggal teman-teman atur aja timing buat ngiklannya. Misalnya buat buku-buku yang anak nih diiklanin di setiap hari Senin sampai Selasa misalnya, nanti Rabu sama Kamis buku novel, Jumat buku-buku yang non fiksi misalnya. Kalau kayak saya sendiri kan, saya juga range-nya lumayan luas ya, dari buku bayi sampai anak-anak yang udah SMA gitu kan. Jadi kalau mau dibilang agak jauh rentangnya ya jauh juga. Cuma lagi-lagi saya biasanya ngatur timing. Jadi kalau saya lagi bahas buku balita, saya nggak akan munculin tuh buku-buku yang SD nanti dulu, biar customer saya tuh ingatnya lebih gampang gitu. Ini saya lagi bahas buku balita, semua buku balita saya keluarin. Nanti baru pas saya bahas buku-buku buat anak SD, buku-buku anak SD saya keluarin pilihannya gitu. Jadi lama-lama juga brandingnya akan kebentuk sih, jadi nggak masalah itu. Kecuali misalnya jualan buku sama jualan buku sama skincare gitu, itu agak jauh memang gitu. Tapi kalau buku sama buku sih masih nggak masalah gitu, Kang. Oke, jadi itu ya, diatur aja meskipun mungkin temanya agak berjauhan, nanti diatur supaya nanti lebih bisa terframing oleh konsumennya ya. Jadi misalnya buku anak dulu seharian atau 2 hari gitu, terus besoknya kita beralih ke topik yang lain gitu, misalnya novel dan lain-lain, itu bisa diatur ya, masih bisa diatur. Oke, berikutnya izin bertanya, kalau kita masih penjual baru nih, belum punya crowd, belum punya penggemar, belum punya followers yang banyak, gitu ya. Bagaimana cara menciptakannya? Mau bikin caption yang jawabannya bisa mau, gitu ya, tapi takut nggak ada yang jawab, katanya. Gimana tuh, Mbak? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jawaban yang pertama adalah nggak usah takut Mbak gitu. Jadi nggak dijawab itu nggak apa-apa, nggak ada yang komen itu nggak apa-apa, bahkan nggak ada yang like pun nggak apa-apa. Tahu nggak, saking saya dulu saya kayak gitu Mbak, awal-awal jualan saya juga kayak gitu, wajar lah, itu pasti dirasain semua seller baru lah. Dulu tuh kalau saya posting personal, kok yang nge-like ada, yang komen ada, begitu posting iklan hilang, nggak ada yang nge-like, nggak ada yang komen gitu kan. Itu kan lama-lama bikin baper kan, bikin kita ngerasa wah nggak ada yang mau beli nih, jangan-jangan, padahal sebenarnya enggak gitu kan. Kenapa postingan iklan itu cenderung lebih sepi dibandingkan postingan non iklan? Ya wajar, karena nggak ada orang yang suka diiklanin. Itu aja sebenarnya. Orang kita kalau nonton TV aja, begitu muncul iklan langsung ganti channel kan? Makanya pada pindah ke Netflix, karena Netflix nggak ada iklannya gitu. Karena emang orang itu nggak suka diiklanin. Jadi ketika kita posting iklan, nggak usah berespektasi apapun gitu, nggak usah berharap dapat like sekian, dapat komen sekian dan sebagainya. Bahkan nih Mbak, jadi ini kayaknya di Facebook dan Instagram kurang lebih sama algoritmanya, tapi saya pakai di Facebook nih. Jadi sebentar nih saya share screen lagi, share screen sebentar ya Kang ya, biar kebayang. Oke, jadi bahkan di Facebook itu bisa geser. Bahkan di Facebook itu saya suka ngelakuin kayak gini, Mbak. Ini saya lakuin nggak ya? Jadi saya posting, nah ini dia, langsung muncul. Jadi saya posting nih, posting jualan saya gitu kan. Terus saya komen sendiri di postingan saya. Nih, saya posting lagi, karena ini kan saya bukanya sepaket ya. Ini bukanya sepaket, jadi saya pengen orang-orang itu dapat gambaran gimana sih isi per paketnya. Ya saya komen lagi aja di status saya itu. Jadi status saya yang bikin, status saya yang komen juga gitu. Ada dongengnya, ada penjelasan sainsnya, ada resepnya, ada lembar eksperimennya, ada Vincenzo Casano-nya gitu. Jadi ya ini karena lagi-lagi gaya saya ya. Ada arisannya juga gitu. Nah ini sebenarnya ketika saya pertama kali posting Mbak si iklan ini,
nggak ada yang komen gitu kan, like juga baru berapa lah, baru belasan, nggak nyampe belasan, nggak nyampe 10 like-nya. Karena emang namanya juga postingan iklan, apalagi hard selling kayak gini kan, cenderung orang itu males buat ngeliat ataupun ninggalin jejak komen maupun like gitu kan. Tapi Facebook ini punya algoritma menarik ya kan, di mana ketika sebuah postingan itu di komen, itu kan mendapatkan komen atau mendapatkan like, si postingan ini tuh akan naik terus di timeline gitu. Jadi kalau misalnya saya ngupload, terus kemudian setelah 10 menit setelah saya upload, like-nya cuma dapat 10. Ini nggak lama postingan ini akan hilang di timeline gitu. Teman-teman saya yang lagi nggak online Facebook, baru online-nya siang atau sore, dia nggak akan ketemu sama postingan saya ini. Akhirnya saya pakai siasat, habis saya posting, gitu kan. Kalau misalnya saya lihat like sama komen yang nggak terlalu banyak, setengah jam kemudian saya komenin aja pakai komen saya sendiri gitu kan. Tapi ya dibikinnya apa ya? Ya kayak gini aja, ringan aja gitu. Kayak kita lagi ceritain isi bukunya gitu. Nah, ini kan karena saya masukin komen di kolom ini si postingan ini naik lagi ke timeline, yang tadinya udah kelelep naik lagi dia ke timeline. Akhirnya teman-teman Facebook saya yang baru online siang atau sore baca postingan ini, dapatlah 54 like, dapatlah 1 share. Ini saya sampai bingung loh, siapa sih yang nge-share postingan jualan kok ada aja. Tapi ya mungkin karena efek naik di timeline ini ya. Nah itu sampai akhirnya dapat komen. Ini tadi kan nggak ada komen nih. Sampai saya posting komen yang di bagian sini, saya belum dapat nih komen dari Mbak Ratna dan Mbak Irwati. Ini belum dapat saya komennya. Tapi karena postingannya naik terus, saya komen tadi kan, akhirnya dia ada muncul mulai komen gitu. Padahal tadinya kalau nggak saya giniin, hilang dari timeline gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah sih. Ya mungkin kita ada rasa segan lah ya. Saya juga dulu pas mau ngelakuin ini, ya ampun malu banget nggak sih? Masa komen di postingan sendiri. Tapi kan setelah dibaca-baca lagi, tergantung gimana cara kita komennya kan. Kalau misalnya kita komennya sekedar ngejelasin isi bukunya, ya nggak masalah sih menurut saya gitu kan. Mereka juga jadi dapat manfaatnya gitu. Ini komennya 11 saya buka, oh kayak gini isi dalam bukunya gitu. Padahal yang komen ya kita-kita juga. Gitu kira-kira Kang. Iya, oke ya. Jadi jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk bisa memulai ya cara-cara yang Jangan takut komen di status sendiri Kang. Itu nggak apa-apa loh, beneran loh. Itu saya berkali-kali membuat postingan saya tetap naik di timeline itu dengan cara kayak gitu. Jadi postingan iklan saya yang hard selling, yang memang terang-terangan menerangkan harga, menunjukkan harga, itu biasanya saya jaga kestabilannya supaya tetap ada di timeline itu dengan cara dikomenin dengan komen saya sendiri gitu. Iya, bisa ya. Jadi udah agak turun misalnya, terus kayaknya udah banyak yang online lagi nih, di-up lagi pakai komen ya, terus di-up lagi gitu. Nah, itu juga bisa dipakai ya. Caranya benar-benar ini otentik nih ya, udah pernah dipakai. Tadi contoh-contohnya juga beneran ada gitu ya. Jadi beneran bisa juga dicoba lah gitu ya untuk rekan-rekan semuanya. Jadi ada temen lah gitu ya. Kan misalnya seringnya tuh, saya pengen nyoba ini tapi belum berani gitu. Tapi ada yang sudah berani melakukan ini dan ada yang sudah sukses juga. Nah, mudah-mudahan kan keberaniannya lebih tambah lagi nih dari rekan-rekan semuanya ya. Oke, berikutnya Mbak mau tanya, saya dikenalnya sebagai penjual buku yang jualannya buku diskon dengan harga murah karena rutin promo cuci gudang dari penerbit. Ada masukan nggak ya untuk memperbaiki citra ini, citra sebagai penjual buku murah mungkin kali ya? Iya. Sebenarnya ini tergantung Mbak Melinda. Mbak Melinda sendiri memang mau menspesialisasikan diri di situ atau enggak. Kalau misalnya memang Mbak Melinda mau ngambil ceruk market yang khusus doyannya sama buku-buku diskon dan promo, sebenarnya nggak apa-apa juga gitu Mbak membranding diri sebagai penjual seperti itu. Karena saya juga punya temen yang memang dia brandingnya kayak gitu. Dia memang biasanya jual buku yang cuci gudang gitu kan, yang emang harganya tuh dan glosor banget. Ya orang akhirnya kalau mau cari buku murah larinya ke dia gitu. Nah memang nantinya akan tricky itu ketika Mbak Melinda ini pengen jual buku-buku yang harganya itu lebih di atas, yang mungkin mendatangkan komisi lebih besar gitu kan, margin profit yang lebih gede. Nah, kalau itu mau nggak mau memang harus mengubah branding. Caranya gimana? Ya memang namanya branding ini kan butuh waktu ya. Orang kan berulang-ulang ngelihat postingan kita,
dari situlah branding kita tercipta kan, sekali, 2 kali, berkali-kali, karena dia ngelihatnya Mbak Melinda postingnya buku-buku yang selalu ada promonya, jadilah yang ngerubung di sosial medianya Mbak Melinda itu orang-orang yang memang senang sama diskon gitu kan. Cara mengubahnya gimana ya, mau nggak mau Mbak Melinda harus mengubah cara postingan. Kalau yang tadinya postingannya itu buku-buku yang promo terus, ya harus mulai posting buku-buku yang harganya lebih tinggi atau buku-buku yang tidak ada diskon. Tapi efeknya pasti itu akan Mbak Melinda akan merasa kok lebih sepi ya, kok lebih nggak ada sambutan ya, kok nggak kayak dulu ya banyak yang nanya. Ya tapi that's the process gitu. Namanya mengubah branding itu nggak sebentar dan seringkali diawali dengan pengalaman nggak menyenangkan dulu. Namanya juga ngerubah branding kan. Customer follower ataupun friend list kita yang selama ini sudah terbiasa dikasih makan dengan harga-harga promo, dikasih lihat harga yang normal, mungkin akan lebih nggak berselera, tapi pelan-pelan akan datang friend list yang baru, follower yang baru, yang itu sesuai dengan buku-buku harga baru yang kita jual gitu. Jadi sebenarnya nanti akan pelan-pelan berubah sih Mbak. Kalau saya pribadi tuh kalau misalnya pengalaman di tim pernah ada salah satu reseller saya itu karena memang dia mau spesialisasi berjualan buku-buku paket yang jutaan gitu kan. Kemudian dia jualan buku retail. Saya udah bilang dari awal, hati-hati. Kenapa? Nanti mereka marketnya saling makan satu sama lain. Namanya juga ada buku murah, ada buku jutaan. Orang akan lari ke yang murah gitu. Jadi buku jutaan kamu ini nggak akan kejual. Tapi dia masih penasaran. Ya udah saya bilang silakan kalau mau coba. Nyobalah dia jualan kan berapa bulan, 3 bulanan lah. Habis itu balik lagi ke saya. Mbak, kok sekarang nggak ada yang mau beli Halo Balita ya ke aku? Padahal dulu customerku banyak loh. Sekarang arisan juga susah. Menurut kamu kenapa? Ya akhirnya dia nganalisis sendiri ya karena itu tadi dia menampilkan buku-buku pilihan lain gitu kan dengan harga yang range-nya itu jauh banget dari buku-buku paket yang kami jual. Akhirnya dia waktu itu bilang, ya udah balik ke kamu, kok maunya seperti apa? Dia bilang, aku mau serius Mbak, di sini aku pengennya jual buku paket aja, karena menurutku bisnisnya lebih enak, kata dia gitu. Ya udah, kalau gitu hapus semua postingan buku-buku retailmu, gitu. Oh gitu Mbak, loh ya iya, kalau misalnya masih ada, nggak akan kelar-kelar, brandingnya akan kecampur terus, gitu. Akhirnya dia lakukan, dia stop jualan buku retail, dia hapus semua album-album retailnya, dan betul memang 3 bulan pertama itu menyakitkan karena yang komen jadi sedikit, customer-customernya nggak masuk dengan buku-buku jutaan yang dia jual. Tapi setelah itu mulai kerasa ada market baru yang datang yang sesuai dengan branding baru kita. Gitu Kang kira-kira. Iya, oke, betul ya, menarik. Dan jadi memang branding itu kan penting ya untuk kita, apalagi misalnya sebagai penjual supaya lebih trusted ya. Kalau tadi misalnya kakaknya atau mbaknya itu lebih pengen dikenal sebagai penjual buku murah yang banyak diskonan, itu juga bisa jadi pilihan ya. Tidak salah gitu, dan justru bisa menjadi jurus yang menarik gitu di antara banyak penjual-penjual yang lainnya gitu. Tapi kalau misalnya pengen kayaknya keuntungannya masih kurang nih gitu, pengen beralih, nah mungkin tadi sudah ada step-stepnya, beberapa bulan di awal mungkin akan turun dulu gitu kan, lalu kemudian market-market baru akan muncul dan ya mudah-mudahan insya Allah itu akan jadi lancar dan justru akan ada market atau followers baru yang memang suka nih dengan buku dengan kisaran harga yang tertentu tadi ya, beda dengan harga buku obrolan yang sebelumnya gitu. Oke, ini ada beberapa memang komentar, misalnya saya masih penjual buku abal-abal, terus juga saya masih menjual buku yang saya sukai atau saya pengen gitu. Nah itu pendapatnya gimana tuh Mbak? Yang buku yang saya sukai dan saya pengen itu boleh nggak sih, halal nggak sih? Ya halal atau nggak apa-apa. Justru sebenarnya karena tadi kan kita kalau ngomongin copywriting itu kan penting buat kita menemukan value dari produk kita kan. Dan biasanya memang value itu akan lebih mudah ditemukan kalau kita familiar sama produknya. Kalau kita punya atau kalaupun belum punya, kalau kita suka gitu. Namanya suka kan kita akan ngulik ya Kang. Misalnya kita pengen punya iPhone 12 misalnya, kita akan cari reviewnya di YouTube gitu kan. Kita
pengen punya sebuah barang, kita akan coba cari gimana sih review customer di sana, atau misalnya kita cari di marketplace, kita baca komen-komen dari customernya, apa aja pendapat mereka, kita akan bisa kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau jualan memulai dari yang kita suka atau yang menurut kita itu menarik, itu justru bagus, karena itu membuat kita jadi lebih pede buat mengulas produknya. Tapi memang jangan berhenti cuma sampai di situ. Ini dulu saya juga waktu pertama kali jualan buku, ya salah satu proses belajar saya lewat sini juga. Saya dulu cuma ngiklanin buku-buku yang saya punya aja gitu, karena saya pikir ngapain lah saya jualan buku yang anak saya aja nggak punya gitu kan. Sampai kemudian ada teman saya ngomong kayak gini, loh itu kan orang-orang yang di ITC yang jualan handphone iPhone, emang handphonenya iPhone, handphonenya Oppo kali gitu kan, Vivo kali. Terus saya pikir, oh iya ya, orang-orang sales-sales Sumarekon juga rumahnya nggak di Sumarekon, di Cijambe gitu kan. Jadi tapi mereka tetap bisa ngejual itu kan gitu. Kenapa ya? Karena mereka trust sama produknya, mereka percaya produk ini bagus, mereka percaya produk ini punya manfaat gitu kan buat orang lain. Mereka percaya produk ini ada value yang bisa dijual, dan mereka percaya kalau di luar sana market itu ada banyak gitu, unlimited gitu kan, apalagi Indonesia penduduknya 250 juta sekian gitu kan. Jadi apa ya, kita memang nggak bisa mematok selera customer itu cuma dengan selera kita doang. Buat kita nggak menarik, buat orang lain bisa jadi menarik gitu. Buat kita menarik, bisa jadi buat orang lain nggak menarik gitu. Jadi bisa nggak ada salahnya kalau kita mencoba untuk ngiklanin semua produk yang emang bisa kita jual gitu. Jadi jangan membatasi diri sih, karena kalau membatasi diri hanya dengan selera sendiri, ya rezeki kita juga akan terbatas di situ aja, Kang, gitu. Sayang banget kan. Iya, oke betul ya, itu bisa dimulai dengan dari buku-buku yang kita sukai ya, atau mungkin kita punya nih koleksinya, lalu nanti dikembangkan dengan topik-topik lain supaya jadi lebih ahli lah gitu dalam dunia perbukuan. Oke, ada Mbak mau tanya, adakah waktu yang tepat untuk memposting di FB biar banyak dilihat teman-teman katanya? Masih di mute? Ya, ini istilahnya prime time ya kalau di istilah marketing. Jadi waktu-waktu yang banyak orang sedang menyimak gitu, atau sedang membuka sosial media. Ini Facebook sama Instagram itu kurang lebih sama jamnya. Pertama itu pagi, jam 7 sampai jam 8. Kemudian siang, jam-jam 12 sampai jam 1. Orang biasanya makan siang, isoma sambil scrolling HP gitu kan. Kemudian sore itu pas jam-jam pulang kantor biasanya. Dan malam di atas jam 8. Tapi itu sebelum pandemi, Kang. Setelah pandemi, wah 24 jam itu prime time rasanya tau. Jadi itu yang saya rasakan banget ya, karena saya dari udah 6 tahun kan ya jualan di Facebook, jadi ngalamin dari dulu zaman nggak pandemi, orang pada ritme hidupnya ngantor, anak-anak sekolah dan sebagainya. Dibandingkan dengan sekarang saat pandemi itu kerasa banget. Sekarang tuh jauh lebih rame. Jadi kayak ngelempar status kapanpun tuh ya ada aja nyaut gitu kan. Ataupun kalaupun nggak ada yang nyaut, banyak yang lagi online gitu. Jadi ya manfaatkanlah gitu teman-teman yang sekarang emang udah basisnya tuh di online. Pandemi ini tuh blessing banget ya, bukan berarti kita mensyukuri ya, tapi ada peluang lah yang bisa kita lakukan gitu kan, daripada stres sama keadaan gitu kan. Udah paling nggak ambillah peluang yang bisa kita pakai di masa pandemi ini, yaitu orang-orang semakin sering main handphone. Ya, screen time-nya jadi makin tinggi ya. Ya betul. Pandemi ya, karena ya kemana-mana nggak bisa ya, hiburan yang ada ya ada di rumah dengan gadget, dengan TV gitu ya, dengan segala entertainment yang bisa kita dapatkan lah di rumah seperti itu. Oke, sepertinya sih sudah tidak ada lagi pertanyaan. Ini tadi cuma penegasan aja, memang benar dua-duanya tidak bisa dipilih ya, antara tadi buku diskonan misalnya yang warehouse Gitu ya. clearance gitu ya. Ya yang gitu dengan yang normal bisa dua-duanya katanya. Sebenarnya bisa, Kang. Jadi saya pribadi kan juga masih ada promo. Nah, cuma sebisa mungkin saya lebih sering menyajikan harga-harga yang normal dibandingkan yang promo. Tujuannya apa? Supaya nanti pas promo bisa nyerok customer banyak gitu. Karena kan mereka biasa dikasih lihatnya harga-harga normal. Begitu ada misalnya
dibuatlah pekan tertentu, misalnya dalam sebulan itu sekali saya ngumumin promo. Nah, pada saat sebulan momen ngumumin promo ini, itu akan terlihat lebih menarik gitu buat friendlist dan follower saya, karena mereka biasanya ketemu sama harga-harga normal. Nah, ini Mbak Melinda bisa lihat, bisa atur sendiri kalau misalnya emang buku-bukunya Mbak pegang sendiri, margin profitnya diatur sendiri, promonya bisa dibikin sendiri, itu lebih enak lagi. Misalnya 2 bulan sekali Mbak bikin promo gitu kan, atau bisa dibawa ke channel yang beda. Misalnya buat mereka yang Mbak bikin grup Facebook misalnya, atau grup Telegram, channel Telegram. Buat yang tertarik dapetin info promo lebih awal, silakan join ke sini. Itu bisa loh buat narik customer juga gitu. Tapi kalau saya pribadi memang prefer lebih sering menayangkan harga yang normal dulu, supaya harga promonya tuh lebih nendang lah gitu buat mereka. Oke, itu ya. Tadi jadi pembahasan-pembahasan dari tanya jawab kita yang sudah ada beberapa tadi, terus juga sudah ada pematerian ya yang cukup lengkap tadi, sudah ada yang komen juga lengkap, komplit katanya ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk rekan-rekan, dan jangan lupa ya harus dilaksanakan ya, harus dicoba mulai dari sekarang. Coba beberapa trik yang tadi ya, ada 1-7 begitu. Jadi jangan takut untuk mencoba dan mulai dari sekarang untuk supaya kita punya branding tersendiri sebagai penjual buku gitu, bookpreneur, dan nanti mudah-mudahan lebih lancar, lebih laris gitu, karena kita terlihat lebih berbeda gitu, walaupun mungkin produknya sama ya, yang ini board book, yang ini mungkin buku novel gitu ya, si penjual yang ini. Nah, tapi dengan gaya penceritaan yang kita punya dan jurus-jurus copywriting tadi, nah bisa membuat kita lebih stand out lah gitu di antara penjual yang lainnya. Oke, itu mungkin ya yang bisa kita kasih untuk siang hari ini. Untuk sore hari ini udah jam 4 ya, berarti sudah 2 jam kita bersama di sini. Trainingnya menarik sekali dan mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk Mbak Tami atas kehadirannya dan materinya yang luar biasa sekali ini sore hari ini. Insya Allah nanti di pekan depan, di Jumat depan juga kita akan laksanakan training lagi. Topiknya itu tentang mereview buku gitu. Jadi untuk rekan-rekan semuanya mungkin ada metode promosi yang terbaru nih yang sekarang, karena buku mungkin nggak cuma dari fotonya doang atau dari template-nya doang gitu ya. Nah, mungkin rekan-rekan semuanya pengen punya keahlian baru untuk bisa mereview buku, meng-unboxing buku gitu ya. Nah, jadi kita insya Allah akan melaksanakan training berikutnya tentang teknik mereview buku untuk jualan gitu. Nah, ini tentang copywriting-nya, nanti gimana cara mereview buku dari seorang booktuber dan influencer ya. Nah, jadi nanti insya Allah kita akan informasikan eventnya, linknya, posternya ada di grup, dan kita akan tutup untuk sore hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang sudah hadir dalam acara training ini. Mudah-mudahan langsung bisa dipakai ini, dan juga saya doakan untuk supaya lancar dan laris manis ya jualannya. Seperti itu. Oke, saya langsung tutup aja ya mungkin ya. Terima kasih Mbak Tami dan rekan-rekan semuanya. Sekali lagi kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.